Suami dan mertua sekongkol fitnah aku curi uang pensiunan mertua, hingga aku diusir tengah malam. Kubongkar dan kubuat ia bersujud memeluk kakiku di pengadilan. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Dinginnya lantai marmer terasa menjalar dari lututku, merayap naik ke tulang punggung, lalu mencekik tenggorokan. Aku, Dinda, terduduk lemas di ruang keluarga yang biasanya terasa hangat oleh tawa kami. Kini, ruangan itu terasa sepi dan bermusuhan. Di hadapanku, Mas Rehan, suamiku, berdiri dengan bahu tegap, tapi wajahnya yang biasa kupuja penuh kehangatan kini terkristal jadi topeng dingin yang tak kukenal. Di sampingnya, Ibu Sri, ibunya, duduk di sofa dengan sikap anggun yang penuh penghakiman, sehelai syal sutra terlipat rapi di pangkuannya. Jangan berpura-pura tidak tahu, Dinda. Suara Rehan pecah seperti kaca, menusuk kesunyian. 10 juta rupiah dari lemari besi ibu hilang. Habis. Uang pensiun yang seharusnya untuk biaya kontrol jantungnya. Aku menggigit bibir bawahku sampai terasa rasa besi. Aku tidak menyentuhnya. Mas, aku bersumpah demi apapun. Kenapa aku harus melakukan itu? Ibu Sri menghela nafas dramatis, tangannya menekan dadanya. Kamu satu-satunya yang tahu kombinasi lemari itu selain aku dan Rehan. Nak, kamu jugalah yang kemarin siang aku lihat mondar-mandir di depan kamarku. Katanya mau membereskan lemari pakaianku. Aku tak habis pikir. Suaranya melirih, penuh kekecewaan yang dipentaskan dengan sempurna. Setelah semua yang keluarga kami berikan padamu, yang ibu berikan, suaraku tercekat. Aku yang merawat ibu saat sakit flu bulan lalu. Aku yang masak, bersihkan rumah, atur semua keperluan rumah tangga tanpa art sejak setahun lalu karena ibu bilang lebih hemat. Jadi sekarang kamu menuntut balas jasa? Rehan menyela, suaranya meninggi. Matanya, yang dulu selalu memandangku dengan kebanggaan, kini menyorotkan percikan amarah dan, yang paling menyakitkan, rasa malu. Dengan mencuri dari ibuku sendiri. Aku tidak mencuri, teriakku, air mata akhirnya meledak, mengalir panas di pipiku. Rasa frustasi dan ketidakberdayaan menguasai diriku. Coba kita periksa lagi. Atau laporkan saja ke polisi. Biarkan mereka yang menyelidiki. Diam yang menyergap setelah ucapanku lebih mengguruh daripada teriakan. Rehan dan ibunya bertukar pandang. Sebuah komunikasi cepat dan sunyi yang membuat dadaku sesak. Ada sesuatu yang salah di sini. Ada sebuah konspirasi dalam keheningan itu. Lapor polisi. Ibu Sri berujar, menggeleng pelan. Mempermalukan keluarga sendiri di depan umum? Tidak, Nak. Keluarga kami menyelesaikan masalah di dalam rumah. Tapi aku dituduh. Ibu, aku ingin namaku bersih. Sanggahku, memandang Rehan, mencari setitik kepercayaan di matanya. Mas, tolong. Kamu tahu aku tidak mungkin melakukan ini. Ingat, dulu bahkan uang receh di laci mobil saja selalu kau beresin karena aku selalu lupa. Rehan menghindari pandanganku. Dia menatap vas kristal di meja, seperti sangat terpaku. Situasinya berbeda, Dinda. Gumamnya, suaranya serak. Ibu sudah menelusuri semua kemungkinan. Kamu akhir-akhir ini sering keluar malam, bilang meeting proyek freelance. Juga, tagihan kartu kreditmu yang melonjak. Aku dapatkan kopinya. Aku terkesiap. Itu untuk beli bahan presentasi klien dan bayar tunjangan adikku yang lagi kuliah. Kamu tahu itu. Dan meeting malam itu karena kliennya baru bisa di jam segitu. Banyak sekali alasan, Dinda, bisik Ibu Sri, seolah menyesal. Terlalu banyak. Rehan akhirnya menatapku. Dan dalam tatapannya, aku melihat keputusan yang mengerikan telah diambil. Aku tidak tahu lagi harus percaya apa. Bukti dan kesempatan mengarah padamu. Ibu sudah terluka. Untuk sementara, kamu tidur di kamar tamu saja malam ini. Kita butuh jarak. Perkataannya seperti tamparan. Kamar tamu? Rehan, ini rumah kita.
Kamu mengusirku dari kamar kita sendiri karena sebuah tuduhan yang tidak berdasar. Ini untuk kebaikan semua, Dinda. Sampai kita menemukan kebenaran yang sebenarnya, katanya, tapi nada dan matanya kosong. Dia sudah menghakimiku. Malam itu, aku berbaring di kasur keras kamar tamu, mendengar setiap derit rumah yang seolah bersekongkol dengan kesunyian. Aku menatap langit-langit, air mata telah mengering, digantikan oleh rasa dingin yang membeku di dalam dada. Getar handphone sekali, sebuah pesan dari Sari, sahabatku. Gimana kabarnya, Din? Lama nggak chat. Aku terlalu hancur untuk membalas. Namun, di tengah kehancuran itu, sebuah ingatan kecil dan keras muncul bagai paku. Sebulan yang lalu, Rehan dengan semangat memamerkan sistem CCTV terbaru yang dia pasang di sudut-sudut strategis rumah, termasuk di lorong menuju kamar Ibu Sri. Ini rekaman cloud, sayang. Bisa kita cek dari mana saja, katanya bangga. Kenapa? Ketika tadi aku secara tidak sengaja bertanya, bagaimana dengan CCTV, Mas? Pasti bisa melihat siapa yang masuk. Dia dengan cepat menjawab, itu lagi error, Dinda. Sudah dari beberapa hari lalu. Gambar gelap semua. Error. Gambar gelap semua. Kenapa justru sekarang? Dan kenapa? Saat dia menjawab, matanya berkedip cepat, menatap ibunya sepersekian detik. Rasa beku di dadaku mulai mencair, digantikan oleh kecurigaan yang lebih menakutkan daripada tuduhan pencurian. Ini bukan lagi tentang uang yang hilang. Ini tentang kebohongan yang dengan sengaja dirajut. Dan aku, Dinda, entah bagaimana, telah terjebak di tengah-tengah jaringnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, ketakutan akan kehilangan cinta mulai berubah menjadi tekad untuk bertarung. Aku harus menemukan kebenarannya. Bukan hanya untuk membebaskan namaku, tetapi untuk melihat wajah sebenarnya dari orang-orang yang kusangka mencintaiku. Keesokan harinya, matahari seolah enggan menyinari rumah itu. Setiap sudutnya terasa berat, dipenuhi oleh keheningan yang tebal dan bermuatan listrik. Aku keluar dari kamar tamu dengan tubuh pegal dan pikiran yang masih berdenyut kencang. Bau kopi yang biasanya menenangkan pagi, kini terasa seperti bau di kantor polisi. Rehan sudah duduk di meja makan, matanya terpaku pada layar ponselnya. Dia tidak menoleh ketika aku masuk. Ibu Sri, di sisi lain, tampak luar biasa aktif. Dengan langkah kecil yang lincah, dia mengatur sarapan di atas meja. Nasi goreng spesial dengan telur mata sapi yang biasanya hanya dia buat di akhir pekan atau saat ada acara khusus. Duduklah, Dinda, ucap Ibu Sri dengan suara yang berusaha lembut, tapi terdengar datar dan artifisial. Kamu harus makan. Masih panjang harinya. Aku duduk dengan hati-hati, seperti mendekati ranjau darat. Rehan masih tak bergeming. Rehan, sayang, ambil sambalnya untuk ibumu, pinta Ibu Sri. Barulah Rehan menggerakkan tubuhnya, mengambil botol sambal tanpa sepatah kata pun, lalu kembali ke dunianya di layar ponsel. Kami makan dalam sunyi yang mencekik. Hanya suara sendok yang berdentang pada piring. Lalu, Ibu Sri memecah kesunyian itu. Kamu tahu, Rehan, dia mulai, suaranya seperti sedang memulai cerita dongeng yang menyedihkan. Aku tadi malam tak bisa tidur. Terus teringat masa lalu. Rehan mengangkat alisnya sedikit, tanda mendengarkan. Aku ingat dulu, ada seorang pembantu di rumah orang tuaku. Setia sekali, hampir 10 tahun bekerja. Tapi ternyata... Ibu Sri menghela napas dramatis, matanya melirik ke arahku sekilas sebelum kembali pada Rehan. Ternyata dia pelan-pelan menguras perhiasan ibuku. Satu persatu. Dia manfaatkan kepercayaan kami. Perutku mual. Aku tahu kemana arah cerita ini. Kenapa ibu cerita itu sekarang? Tanya Rehan, meletakkan ponselnya. Suaranya terdengar lelah. Karena kadang, orang yang paling dekat, yang kita anggap keluarga, bisa membuat kita paling kecewa. Ibu Sri menyentuh tangan Rehan. Kemarin, saat Dinda keluar dari kamarku siang itu, aku pikir tidak ada apa-apa. Aku percaya dia. Tapi setelah uang itu hilang, dia menggoyangkan kepalanya, seolah menahan tangis. Aku jadi teringat pembantu itu. Dia juga selalu punya alasan. Selalu terlihat baik. Bu, aku tidak mengambil uang ibu. Suaraku terdengar kecil,
seperti anak kecil yang membantah. Dinda, ibu tidak menuduh. Ibu Sri cepat menyahut, tangannya terangkat seperti menenangkan. Ibu hanya bersedih dan khawatir. Apakah ada tekanan yang kamu alami? Masalah keluarga di kampungmu mungkin? Ibu dengar adikmu butuh biaya besar untuk skripsinya. Itu dia. Racun yang dibungkus dengan kepedulian. Dia dengan Khalid menanamkan gagasan bahwa aku punya motif. Rehan mendengarkan dengan seksama, dahinya berkerut. Aku bisa melihat otaknya bekerja, menghubungkan titik-titik yang disodorkan ibunya. Tagihan kartu kredit, adik yang butuh biaya. Kebetulan, aku ada di kamarnya. Sudah, Ibu, kata Rehan akhirnya, suaranya tegas. Kita tidak perlu membahas ini di meja makan. Tapi kerusakan sudah terjadi. Benih keraguan sudah ditanam lebih dalam di benak Rehan. Dan Ibu Sri tahu itu. Sepanjang hari, pola ini berulang. Setiap interaksi dengan Ibu Sri adalah peperangan psikologis terselubung. Saat aku mencuci piring, dia datang ke dapur. Wah, Dinda masih sempat beres-beres. Ibu kira kamu stres dengan masalah ini. Tapi kamu kuat ya, nak? Pujian yang terdengar seperti ejekan. Saat Rehan pulang sebentar di siang hari untuk mengambil dokumen, Ibu Sri dengan cepat menyambutnya di pintu. Rehan, jangan lupa besok janji dengan notaris untuk urusan tanah warisan almarhum ayahmu ya. Kita harus hati-hati sekarang dengan dokumen berharga. Ucapan itu disampaikan dengan suara cukup keras sehingga aku mendengarnya dari atas tangga. Pesannya jelas. Di rumah ini ada orang yang tidak bisa dipercaya dengan barang berharga. Malamnya, saat Rehan sedang di ruang kerjanya, aku memberanikan diri mendekat. Dia sedang memeriksa laporan keuangan di komputernya. Mas, kita perlu bicara, kataku pelan. Dia tidak menoleh, jarinya tetap mengetik. Aku sibuk, Dinda. Ini penting. Aku merasa diperangkap. Ada yang tidak beres dengan semua ini. Akhirnya dia memutar kursinya, wajahnya tampak kelelahan dan kesal. Apalagi yang tidak beres? Uang hilang. Kamu satu-satunya yang punya akses dan kesempatan. Ibu trauma. Aku terjepit di antara kalian. Apalagi yang kamu mau? Aku mau kamu percaya padaku. Suaraku sedikit meninggi. Aku istrimu. 5 tahun kita bersama. Tidakkah itu berarti apa-apa dibandingkan dengan sebuah kecurigaan? Dinda, dia berdiri, mendekatiku, dan untuk pertama kalinya sejak malam sebelumnya, dia menatap mataku langsung. Di dalamnya, aku melihat konflik, tetapi juga sebuah keteguhan aneh. Percaya itu butuh dasar. Dan sekarang, semua dasar mengarah padamu. Bahkan ada satu hal lagi. Apanya? Dia mengambil napas dalam. Kombinasi lemari besi ibu. Kamu, aku, dan ibu saja yang tahu. Tapi kemarin, ibu bilang ada yang mungkin melihatnya saat kamu membuka lemari itu untuk mengambil surat-surat asuransi bulan lalu. Dia bilang mungkin kamu tidak menyadari ada yang melihat. Itu bohong. Aku selalu sangat berhati-hati. Siapa yang melihat? Ibu tidak mau menyebutkan. Dia takut orang itu nanti dimusuhi. Tapi intinya, Dinda, ada saksi potensial yang ibu lindungi. Dia berkata seperti itu adalah bukti final. Aku mundur selangkah, merasa dunia berputar. Ini lebih dari sekadar tuduhan. Ini adalah konstruksi yang dibangun dengan rapi. Sebuah narasi di mana aku adalah penjahatnya, lengkap dengan motif, kesempatan, dan sekarang, saksi. Aku tidak melakukan apa-apa, Rehan, bisikku, air mata mengambang lagi. Tapi kali ini, air mata itu bukan dari rasa sakit, melainkan dari kengerian akan betapa dalamnya lubang yang digali untukku. Rehan memandangiku untuk sesaat lebih lama, dan untuk sekejap, aku kira melihat sesuatu yang lunak di matanya, keraguan, atau mungkin penyesalan. Tapi kemudian, dia memalingkan muka. Aku butuh waktu untuk memikirkan semua ini. Dinda, tolong, jangan buat suasana makin runyam. Dia kembali ke mejanya, memberikan punggungnya padaku. Malam itu, di kamar tamu yang terasa seperti sel, aku tidak lagi menangis. Aku berpikir. Aku mengingat-ingat setiap detail. Kombinasi lemari besi.
Rehanlah yang memberitahuku kombinasinya setahun yang lalu, ketika Ibu Sri dirawat di rumah sakit dan membutuhkan dokumen. Dia yang menuliskannya di selembar kertas sambil berkata, "Hafalkan ya," lalu robek kertasnya. Aku merobeknya. Tapi apakah dia juga menghafalnya? Atau apakah dia memberitahu orang lain? Dan saksi yang tidak disebutkan namanya itu adalah taktik klasik, menciptakan ancaman yang tak terlihat. Aku mengambil ponselku, membuka aplikasi bank digital. Tagihan kartu kreditku memang meningkat, tapi untuk alasan yang jelas. Lalu, seperti tersambar petir, aku teringat sesuatu. Sebulan yang lalu, Rehan meminjam kartu kreditku dengan alasan mendadak butuh membeli suku cadang mobil kantornya, dan limit kartuku lebih besar. Dia bilang akan bayar langsung. Aku memberikannya tanpa pikir panjang. Aku membuka riwayat transaksi. Ada sebuah penarikan tunai besar yang tidak kuingat di tanggal yang mendekati waktu hilangnya uang Ibu Sri. Penarikan itu dilakukan di sebuah ATM yang tidak biasa kukunjungi. Jantungku berdebar kencang. Bisakah? Mungkinkah? Tapi sebelum aku bisa menyelidiki lebih lanjut, ada ketukan di pintu. Pelan. "Masuk," kataku. Pintu terbuka, dan Ibu Sri berdiri di sana, dengan sebuah gelas berisi susu hangat. "Kurasa kamu susah tidur, Nak. Ini, minum saja." Dia menaruhnya di meja samping tempat tidur. Matanya, di balik kacamata pembacanya, memindai seluruh kamar, seolah memeriksa apakah ada barang berharga yang terbuka. "Terima kasih, Ibu," kataku, berusaha datar. "Ibu cuma mau yang terbaik untuk keluarga ini, Dinda. Kadang, langkah terbaik itu menyakitkan, tapi harus diambil." Dia tersenyum kecil, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Tidurlah. Besok kita lihat saja bagaimana kelanjutannya." Dia pergi, meninggalkan aku dengan ancaman yang terselubung dalam kebaikan, dan secangkir susu yang tiba-tiba terlihat begitu mencurigakan. Racunnya tidak lagi sekadar bisikan. Racun itu kini mengalir di setiap sudut rumah, meracuni udara yang kuhirup, mematikan setiap harapan bahwa ini hanya kesalahpahaman. Aku mulai menyadari, ini bukan salah paham. Ini adalah sebuah perang. Dan aku, tanpa senjata dan sekutu di dalam rumah ini, harus menemukan cara untuk bertahan dan melawan. 3 hari setelah pertunjukan sandiwara Ibu Sri dan dinding es Rehan, ketegangan di rumah itu telah mencapai titik didih yang sunyi. Setiap jam terasa seperti batu bata yang menumpuk di dadaku, menciptakan sebuah penjara tanpa jeruji. Aku berjalan seperti hantu di rumah sendiri, mencoba mengumpulkan bukti atau setidaknya mencari celah dalam narasi yang mereka bangun. Tapi semuanya tertutup rapat. Rehan bahkan telah mengganti password Wi-Fi dan komputernya. Malam itu, langit di luar gelap pekat, tanpa bulan. Aku terbaring di kasur kamar tamu, mata terbuka lebar menatap pola bayangan di langit-langit yang dibuat oleh lampu jalan yang menyorot dari balik tirai. Pikiranku berputar-putar pada transaksi kartu kredit anomali itu. Keesokan paginya setelah menemukannya, dengan hati-hati aku bertanya pada Rehan, "Mas, ingat nggak waktu pinjam kartu kredit aku buat beli suku cadang? Itu aku lihat ada penarikan tunai besar di ATM Bank Nusa di daerah Kelapa Gading. Itu kita tarik buat apa ya?" Dia membeku sepersekian detik, cangkir kopi di tangannya berhenti di tengah jalan ke mulutnya. "Oh, itu," ujarnya, terlalu santai. Waktu itu suku cadangnya harus bayar tunai ke mekanik langganan. Tempatnya di sana. Kenapa? Lokasi ATM-nya jauh dari bengkel biasanya kan? Ya soalnya aku lagi ada meeting di sana, Dinda. Lalu langsung tarik. Ada masalah. Tatapannya tajam, menantang. Enggak, cuma nanya aja. Balasku, menunduk. Tapi hatiku berteriak, itu bohong. Rehan jarang sekali ada urusan di Kelapa Gading. Dan kenapa harus tarik tunai? Dia biasanya selalu gesek. Keraguan yang mulai menguat itu membuatku nekat. Siang itu, saat rumah sepi, aku memasuki ruang kerja Rehan. Aku tahu itu berisiko, tapi aku harus tahu. Komputernya terkunci. Namun, di bawah keyboard, seperti isyarat dari alam bawah sadarnya yang ceroboh, terselip selembar struk ATM kertas kasar. Struk itu dari Bank Nusa,
Kelapa Gading. Nilainya 10 juta rupiah. Tanggalnya 2 hari sebelum uang Ibu Sri dilaporkan hilang. Tanganku gemetar memegang struk itu. Ini bukti. Tapi bukti apa? Bahwa Rehan menarik uang tunai 10 juta? Itu belum membuktikan dia yang mengambil uang Ibu Sri. Tapi ini menghubungkan titik yang sangat mencurigakan. Aku mendengar suara mobil di depan rumah. Ibu Sri pulang dari arisan. Cepat-cepat aku menyimpan struk itu di saku celanaku, merapikan segala sesuatu, dan keluar dari ruangan dengan jantung berdebar kencang. Malamnya, aku memutuskan untuk konfrontasi. Tidak bisa lagi seperti ini. Setelah makan malam yang lagi-lagi sunyi dan penuh tegang, aku menunggu sampai Ibu Sri masuk ke kamarnya. Rehan sedang duduk di sofa ruang keluarga, ponsel di tangan. "Mas, kita harus bicara serius," kataku, duduk di depannya. Dia menghela napas, seperti sudah menunggu. "Apa lagi?" Aku mengeluarkan struk ATM dari saku. "Aku temukan ini di ruang kerjamu. Penarikan tunai 10 juta dari kartu kreditku, di tanggal yang mendekati waktu uang ibu hilang. Kamu bilang itu untuk suku cadang. Tapi Mas, suku cadang apa yang harganya 10 juta tunai? Dan kenapa harus tarik tunai?" Wajah Rehan berubah. Dari sikap defensif menjadi sesuatu yang lebih gelap. Panik yang berusaha ditekan. Dia meraih struk itu. "Kamu mengobrak-abrik ruang kerjaku." "Itu bukan jawaban, Rehan. Jawab pertanyaanku." "Ini bukan urusanmu lagi," teriaknya tiba-tiba, berdiri. Suaranya menggelegar di ruangan yang sunyi. "Kamu pikir siapa dirimu? Sudah kau curi uang ibuku. Sekarang mau menyelidikiku? Menuduhku?" "Aku tidak menuduh. Aku cuma minta penjelasan. Dan aku tidak mencuri apa-apa," teriakku balik, bangkit berdiri. Pertengkaran pertama kami yang begitu keras dalam 5 tahun pernikahan. "Penjelasan? Baik." Dia mendekat. Wajahnya mendekat ke wajahku. Napasnya berat. "Ibu punya saksi. Seseorang yang melihat kamu membuka lemari itu di hari uang itu hilang. Dia mau bersaksi kalau diperlukan. Kamu mau?" "Siapa? Suruh dia hadapi aku," tantangku. Air mata kemarahan membakar mataku. "Tidak akan. Karena dia takut padamu. Takut pada orang yang bisa mencuri dari mertua sendiri," hardiknya. Pada saat itulah, pintu kamar Ibu Sri terbuka. Dia berdiri di sana, dengan piyama dan syal, wajahnya pucat dan berlinang air mata, atau mungkin tetes air. "Sudahlah, anak-anak. Jangan bertengkar seperti ini." Ibu sakit hati mendengarnya. Dia memandangku. "Dinda, Ibu sudah coba memaafkan dalam hati. Tapi melihat kamu malah menyerang Rehan sekarang, Ibu tidak tahan lagi." "Tapi Ibu, lihat ini." Aku menunjuk struk di tangan Rehan. "Ibu tidak mau lihat apa-apa," potong Ibu Sri. Suaranya mendadak keras dan penuh wibawa. "Ibu sudah memutuskan. Untuk ketenangan keluarga ini, untuk kesehatan Ibu yang semakin menurun karena stres, kamu harus pergi." Udara seolah tersedot dari ruangan itu. Aku terpana, melihat dari Ibu Sri ke Rehan. Rehan tidak membela. Dia menunduk, mengacak-acak rambutnya. "Pergi? Pergi kemana?" Suaraku parau. "Untuk sementara. Sampai semuanya jelas. Sampai kamu insaf," kata Ibu Sri, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Rehan akhirnya mengangkat wajah. Dan di matanya, aku tidak lagi melihat konflik. Aku melihat keputusan. Keputusan yang sudah matang. "Dengar Ibu, Dinda. Kamu harus pergi malam ini juga." "Malam ini?" teriakku, tidak percaya. "Ini jam 11 malam, Rehan. Dan ini rumahku juga." "Rumah ini atas nama Ibu dan aku, Dinda," balasnya, suaranya dingin seperti besi. "Dan setelah apa yang terjadi, kami tidak merasa aman denganmu di sini. Kamu bisa packing barang-barangmu yang penting. Besok kami kirimkan yang lain." Ini bukan lagi pengusiran dari kamar tidur. Ini pengusiran dari hidupnya. Dari kehidupan yang selama ini kami bangun. "Apa salahku sampai segitunya?" bisikku. Tubuhku mulai menggigil hebat. "Kamu tahu salahmu, Dinda," bisik Ibu Sri, lalu masuk kembali ke kamarnya.
seolah tidak tegas melihat adegan selanjutnya. Tapi aku tahu, dia mendengarkan. Rehan mendekat, mencengkeram lengan atasku. Ayo, ambil barang-barangmu. Cepat. Aku ingin ini selesai. Dia menyeretku ke kamar tidur kami. Kamar yang penuh kenangan. Dengan kasar, dia membuka lemari dan melemparkan sebuah tas travel kecil. Isi dengan pakaian dalam dan beberapa baju saja. Yang lain nanti. Aku seperti robot, tangan gemetar mengambil beberapa helai pakaian. Mataku jatuh pada bingkai foto pernikahan kami di atas lemari. Dalam foto itu, kami tersenyum bahagia. Dia memelukku dari belakang. Aku meraihnya, memeluk erat bingkai kayu itu, seolah itu satu-satunya hal nyata yang tersisa. Rehan melihatnya. Untuk sepersekian detik, raut wajahnya berkerut, seperti kesakitan. Tapi kemudian, dia merengsek bingkai foto itu dari pelukanku. Tinggalkan itu. Itu masa lalu. Dia meletakkan bingkai itu tertelungkup di atas lemari. Patahan terakhir hatiku. Setelah tas kecilku terisi, dia membawaku ke pintu depan. Ibu Sri sudah berdiri di sana, memegang sebuah amplop tipis. Ini untukmu, nak, untuk biaya sementara. Aku menatap amplop itu, lalu menatapnya. Aku tidak butuh uangmu, Ibu. Aku butuh keadilan. Ibu Sri menarik kembali amplop itu, wajahnya berkerut kesal. Rehan membuka pintu. Angin malam yang lembab dan dingin menerpuku, membuatku merinding. Di luar, gelap dan sunyi. Kompleks perumahan yang biasanya terasa aman, kini terasa seperti labirin yang menakutkan. Pergi, Dinda. Jangan kembali sebelum kami memanggilmu, kata Rehan, suaranya datar, tanpa emosi. Di mana aku harus pergi? Tanyaku, suaraku hancur. Itu urusanmu. Dan dengan itu, dia mendorongku perlahan tapi pasti keluar ambang pintu. Lalu, tanpa sepatah kata lagi, pintu kayu solid itu ditutup. Aku mendengar suara kunci diputar 2 kali. Klik, klik. Suara itu menggema di telingaku, lebih keras daripada petir. Aku berdiri di teras, menggigil dalam piyama katun tipis, tas kecil di tangan, dan handphone di saku. Dunia berputar. Tidak ada mobil yang lewat. Hanya lampu jalan yang menyinari jalanan aspal kosong. Tiba-tiba, jendela kamar Ibu Sri di lantai 2 terbuka sedikit. Aku mendongak. Aku melihat siluet Ibu Sri, berdiri di balik tirai, memandang ke bawah. Bukan memandang dengan kekhawatiran, tapi dengan pengamatan. Seperti seorang sutradara yang memastikan adegan terakhir dari dramanya berjalan sesuai skrip. Lalu, lampu di jendela itu padam, menyisakan aku sendirian dalam kegelapan. Air mataku sudah kering. Rasa sakit itu membatu, berubah menjadi sesuatu yang lain. Sebuah tekad yang membara seperti bara dalam sekam. Di dalam kegelapan itu, dengan struk ATM 10 juta masih terselip di saku piyamaku, aku berbisik pada diri sendiri, suaraku parau tapi penuh keyakinan yang baru lahir. Aku akan kembali. Bukan sebagai korban yang memohon belas kasihan, tapi dengan kebenaran yang akan menghancurkan semua kebohongan kalian. Langkah pertamaku meraba-raba di kegelapan, menuju gerbang kompleks, tidak lagi menuju ketidakpastian, tapi menuju perang yang harus aku menangkan. Perang untuk hidupku, dan untuk kebenaran yang mereka kubur di bawah reruntuhan pernikahan kami. Angin malam bulan Juli menusuk kulit, mengeringkan air mata yang tersisa di pipiku sebelum sempat jatuh. Aku berjalan tanpa arah, tas kecil menggantung di pundak seperti beban yang jauh lebih berat dari isinya. Kompleks perumahan yang biasanya ramai dengan suara televisi dan tawa keluarga, kini sunyi seperti kuburan. Setiap langkah kakiku di atas aspal menggema, seolah menertawakan kesendirianku. Tubuhku menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena gelombang syok yang masih menyapu seluruh sarafku. Diusir. Kata itu bergema di kepalaku. Suamiku sendiri. Di tengah malam buta. Realitas itu terasa begitu tidak nyata, seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Aku sampai di gerbang kompleks. Satpam, Pak Joko, yang biasanya ramah menyapaku, terlihat mengantuk di posnya. Saat matanya menatapku, dia terkejut dan segera keluar. Bu Dinda? Ini, mau kemana malam-malam begini? Pakaian tipis lagi, katanya,
wajahnya penuh keheranan dan kekhawatiran. Saat itu, semua pertahananku runtuh. Air mata yang tadi membatu akhirnya meledak. Aku terisak, tak bisa berkata-kata. Pak Joko segera membimbingku ke bangku kecil di pos satpam, memberikanku jaket dinasnya yang tebal. "Ada apa, Bu?" "Bertengkar dengan Mas Rehan?" tanyanya lembut. Aku mengangguk sambil terisak. Dia mengusirku. Bilang aku mencuri uang ibunya." Mata Pak Joko membelalak. "Apa? Bu Dinda mencuri? Tidak mungkin. Selama ini Bu yang paling rajin bawa makanan buat kami di pos. Yang sabar ngobrol sama istri saya waktu dia sakit." Dia menggeleng-geleng. Pasti ada kesalahpahaman. Kata-katanya yang sederhana itu seperti balutan pertama pada lukaku. Setidaknya ada satu orang yang masih percaya pada kebaikanku. Tapi dia tidak mau dengar penjelasanku. Pak Joko. Bahkan, aku punya bukti bahwa dia menarik uang tunai 10 juta dari kartu kreditku pas waktu uang itu hilang. Aku mengeluarkan struk ATM yang sudah kusimpan rapi. Pak Joko memeriksa struk itu. Alisnya berkerut. "Ini ATM di Kelapa Gading. Jauh dari sini. Dan nominalnya pas 10 juta. Dia terdiam sejenak. "Bu, ini serius. Tapi Bu tidak bisa di sini. Mau saya antar ke rumah saudara?" Aku menggeleng. Orang tuaku di kampung, 3 jam perjalanan dari sini. Adikku tinggal di kos yang sempit. Aku tidak mau merepotkan mereka di tengah malam dengan cerita yang belum jelas. "Tidak usah, Pak. Saya cari tempat dulu." Pak Joko melihatku dengan iba. "Tunggu sebentar." Dia masuk ke pos, kembali dengan selembar uang 50.000 dan sebuah kunci. "Ini, Bu. Ambil taksi online ke rumah sakit terdekat. Mungkin di IGD bisa numpang duduk sampai pagi. Atau..." Dia ragu. 4 blok dari sini ada minimarket 24 jam. Emperannya lumayan luas dan terang. Biasanya aman. Saya sering ronda lewat sana. Aku menerima uang itu dengan perasaan campur aduk. Malu, terharu, bersyukur. "Terima kasih banyak, Pak Joko. Nanti saya kembalikan." "Jangan dipikirkan, Bu. Yang penting Bu aman." Dia membantu memanggilkan taksi online untukku. Dalam perjalanan ke minimarket, aku menatap kota yang lewat di jendela. Cahaya lampu jalan dan gedung-gedung terlihat buram oleh air mataku. Aku ingat 5 tahun lalu, pertama kali pindah ke kota ini dengan Rehan. Dia berjanji akan melindungiku. Kini, dia justru melemparku ke dalam ketidakpastian. Minimarket itu terang, dan seperti kata Pak Joko, emperannya cukup luas. Aku membayar taksi, masuk ke dalam, dan membeli sebotol air mineral dan sebungkus roti. Pelayan malam, seorang remaja laki-laki, melirikku penuh rasa ingin tahu tapi tidak bertanya. Aku duduk di bangku plastik di emperan, memeluk tas kecilku. Rasa malu mulai menggerayangi. Bagaimana jika ada kenalan yang lewat dan melihatku seperti ini? Istri seorang manajer bank, duduk melorot di emperan minimarket tengah malam. Tapi kemudian, kemarahan mulai menggantikan rasa malu. Ini bukan salahku. Aku difitnah, dikhianati, digunakan. Aku mengeluarkan ponselku. Baterai tinggal 15%. Sebelum habis, aku harus mengambil keputusan. Pertama, aku memfoto struk ATM itu dan mengirimkannya ke email pribadiku sebagai cadangan. Lalu, aku melihat kontak. Jariku melayang di atas nama Rehan. Sebuah bagian dari diriku ingin meneleponnya, memohon, memintanya untuk memikirkan kembali. Tapi kemudian aku ingat tatapan dinginnya, suaranya yang tanpa ampun saat mengusirku. Dia sudah memilih. Dia sudah memilih ibunya dan kebohongan mereka. Aku men-scroll ke bawah, menemukan nama Sari, pengacara super. Sahabatku sejak kuliah dulu, yang sekarang bekerja di firma hukum ternama. Meski sudah larut, aku tahu Sari adalah night owl. Dengan jari yang masih sedikit gemetar, aku mengetik pesan singkat. "Sar, aku dalam masalah besar. Diusir Rehan tengah malam. Dituduh mencuri. Butuh bantuan hukum. Aku sekarang di emperan minimarket." Hanya butuh 2 menit sebelum ponselku bergetar. Sari menelepon. "Din?"
Astaga, suaramu gemetar. Bertahan di situ. Aku jemput sekarang. Kasih lokasi tepatnya. Suaranya yang tegas dan langsung mengambil alih membuat air mataku meleleh lagi. Tapi kali ini lega. Aku mengirimkan pin lokasi. Aku cuma pakai piyama, sar, dan tas kecil. Gak masalah. Aku bawa jaket dan sandal cadangan. 20 menit sampai. Jangan pergi kemana-mana. Sambil menunggu, aku mencoba merapikan pikiran. CCTV. Itu kuncinya. Aku ingat bagaimana Rehan begitu yakin CCTV rusak. Kenapa? Apa yang tidak ingin dia lihat? Aku membuka aplikasi cloud penyimpanan yang biasa kami gunakan untuk CCTV. Aku mencoba login dengan akun yang biasa kugunakan. Password incorrect. Dia sudah mengganti passwordnya. Tapi kemudian aku ingat, 6 bulan lalu, saat instalasi, teknisi pernah memberikan sebuah backup password recovery ke emailku untuk berjaga-jaga. Aku langsung membuka email, mencari kata kunci, CCTV, dan password recovery. Dan ada sebuah email dari 6 bulan lalu dengan subjek, backup access info. Jantungku berdegup kencang. Saat itu, mobil Sari tiba. Dia melompat keluar, wajahnya penuh kekhawatiran. Tanpa banyak bicara, dia memelukku erat. Kamu baik-baik saja? Cedera? Mereka sakiti kamu. Aku menggeleng, menahan isak. Cuma, diusir. Dengan kasar. Sari menghela napas, matanya berapi-api. Bangsat. Ayo, masuk mobil dulu. Kita ke apartemenku. Di dalam mobil yang hangat, dengan jaket tebal Sari membungkus tubuhku, aku akhirnya merasa sedikit aman. Aku menceritakan semuanya dengan terputus-putus. Uang yang hilang, tuduhan, sikap Ibu Sri, struk ATM, dan pengusiran tadi malam. Sari mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk, wajahnya semakin keruh. Ini sudah direncanakan, Din. Terlalu rapi. Struk ATM itu bukti kuat bahwa Rehan butuh uang tunai besar di waktu yang tepat. Tapi kita butuh lebih dari itu untuk membalikan tuduhan. CCTV, kataku. Aku punya akses backup ke cloud CCTV mereka. Tapi aku takut kalau aku coba akses sekarang, mereka akan tahu. Sari berpikir sejenak. Kita butuh perintah pengadilan untuk mengakses rekaman resmi, supaya bisa jadi bukti di persidangan. Tapi akses backupmu itu bisa kita gunakan untuk melihat dulu, memastikan ada apa. Besok pagi kita ke kantorku. Kita konsultasi dengan senior saya. Kita akan ajukan permohonan akses CCTV ke pengadilan. Dia memandangku. Ini akan jadi perang, Din. Mereka punya uang, pengacara, dan cerita yang sudah mereka siapkan. Kamu siap? Aku melihat bayanganku di kaca jendela mobil. Wanita dengan mata bengkak, rambut acak-acakan, piyama lusuh. Tapi di balik bayangan itu, aku melihat api yang mulai menyala. Api yang dinyalakan oleh pengkhianatan, oleh ketidakadilan, oleh kenyataan bahwa orang yang paling kupercaya justru menusukku dari belakang. Aku siap, jawabku. Suaraku lebih tegas dari yang kukira. Mereka pikir dengan mengusirku, mereka menang. Tapi mereka tidak tahu. Mereka baru saja membangunkan orang yang salah. Sari tersenyum kecil. Atta girl. Sekarang istirahat dulu. Besok kita mulai. Saat mobil melaju menuju apartemen Sari, aku menatap kota yang masih berkelap-kelip di luar jendela. Rasa sakit itu masih ada, menggerogoti seperti asam. Tapi di sampingnya, sekarang ada tekad. Tekad untuk membongkar kebenaran. Tekad untuk membersihkan namaku. Dan tekad untuk memastikan bahwa Rehan dan ibunya menghadapi konsekuensi dari permainan kotor mereka. Malam di emperan minimarket adalah titik terendahku. Tapi dari titik terendah itulah, aku mulai bangkit. Bukan sebagai Dinda yang penurut, istri yang patuh, menantu yang ideal. Tapi sebagai Dinda yang akan bertarung. Aku membuka email di ponselku sekali lagi, melihat email backup password CCTV itu. Ini adalah senjataku yang pertama. Dan besok, perang akan dimulai. Apartemen Sari yang minimalis terasa seperti benteng yang aman. Dia memberikanku pakaian bersih, membuatkan teh chamomile, dan menyuruhku tidur di kamar guestnya.
Tapi tidur adalah kemewahan yang tidak bisa kuraih. Pikiranku berputar-putar seperti roda hamster yang terjebak. Setiap kali aku menutup mata, aku melihat wajah Rehan yang dingin saat menutup pintu, atau senyum tipis Ibu Sri di balik tirai. Pukul 5 pagi, aku menyerah. Aku mengambil laptop Sari dan dengan hati-hati menggunakan informasi dari email backup itu untuk mencoba mengakses cloud CCTV. Jantungku berdegup kencang saat jendela login muncul. Aku mengetikkan username dan password recovery. Loading. Akses ditolak. Akun telah dinonaktifkan. Mereka lebih cepat. Tentu saja. Rehan pasti sudah memantau aktivitas akun dan mematikan akses recovery begitu dia menyadari aku mungkin mengingatnya. Tidak menyerah ya? Suara Sari yang masih serak membuatku terkejut. Dia berdiri di pintu kamar, mengenakan robe, dengan 2 gelas kopi di tangan. Mereka sudah nonaktifkan aksesnya, kataku, merasa frustrasi. Sudah kuduga. Tapi tenang, kita punya jalur hukum. Sari duduk di sampingku. Pertama, kita perlu bukti bahwa kamu benar-benar diusir. Kamu punya saksi? Satpam itu. Pak Joko. Tapi aku tidak yakin dia mau bersaksi melawan Rehan. Dia butuh pekerjaan itu. Kita lihat nanti. Yang penting kita punya namanya. Sari menyeruput kopinya. Hari ini kita ke kantor. Senior saya, Bu Rika, spesialis hukum keluarga dan kekerasan domestik. Dia galak tapi brilian. Kantor Sari berada di lantai 22 sebuah gedung perkantoran megah. Bu Rika, wanita parubaya dengan potongan bob rapi dan kacamata frameles, mendengarkan ceritaku tanpa ekspresi. Setelah aku selesai, dia meletakkan pulpennya. Cerita yang umum, tapi pola klasik. Ujarnya, suaranya datar. Suami dan mertua bersekongkol untuk mengusir menantu, biasanya terkait harta atau rencana lain. Bukti struk ATM itu menarik, tapi tidak cukup. Itu hanya membuktikan Rehan menarik uang, bukan bahwa dia mencuri dari ibunya atau memfitnah kamu. Tapi CCTV, potongku. CCTV adalah kunci, sambung Bu Rika. Tapi kita harus mendapatkannya dengan cara yang sah. Kita akan ajukan permohonan ex parte ke pengadilan untuk izin mengakses rekaman CCTV rumah mereka, dengan alasan pengusiran tidak sah dan tuduhan kriminal yang merugikan nama baik kamu. Kita juga akan menggugat Rehan untuk restitution of conjugal rights sementara, atau setidaknya meminta pengadilan memerintahkan dia memberikan tunjangan hidup sementara. Tapi aku tidak mau kembali ke sana, protesku. Tentu tidak. Ini strategi hukum. Untuk menunjukkan bahwa pengusiran itu ilegal dan kamu masih memiliki hak sebagai istri. Bu Rika tersenyum tipis. Ini akan membuat mereka kalang kabut. Hari itu juga, dengan bantuan Bu Rika dan Sari, kami menyusun dokumen-dokumen permohonan. Prosesnya cepat karena Bu Rika sudah berpengalaman. Sementara itu, hidupku yang lain berjalan dalam kecepatan yang berbeda. Aku harus meminjam uang dari Sari untuk beli beberapa potong pakaian dan kebutuhan dasar. Rasa ketergantungan itu memalukan, tapi Sari terus menyemangatiku. 2 hari setelah pengusiran, ketika dokumen kami sedang diproses, serangan balik datang dari arah yang tidak terduga, media sosial. Sari meneleponku dengan suara panik. Din, buka Instagram Ibu Sri. Sekarang. Dengan jari gemetar, aku membuka aplikasi. Akun Ibu Sri, yang biasanya berisi foto taman dan resep masakan, kini memuat sebuah postingan panjang. Ada foto kami bertiga yang diambil setahun lalu di acara keluarga. Kami semua tersenyum. Captionnya panjang, ditulis dengan bahasa yang penuh kesedihan. Betapa beratnya hati seorang ibu menyaksikan retaknya rumah tangga anak semata wayangnya. Kepercayaan adalah fondasi keluarga. Saat fondasi itu dikhianati, yang tersisa hanya luka. Doakan kami, terutama menantu yang kami anggap anak sendiri, agar menemukan jalan kebenaran dan kejujuran. Uang bisa dicari, tapi kepercayaan yang hilang. Wajah menangis keluarga, ujian hidup, doakan kami. Postingan itu sudah dibagikan ratusan kali. Komentar membanjiri dengan dukungan untuk Ibu Sri dan kecaman untuk si menantu tidak tahu terima kasih. Beberapa komentar bahkan lebih keji, menebak-nebak bahwa aku menggunakan uang itu untuk foya-foya atau punya pria lain. Aku merasa mual.
Sandiwara mereka tidak berhenti di rumah. Mereka membawanya ke publik, merusak reputasiku di mata orang-orang yang bahkan tidak mengenalku. Tenang, kata Sari melalui telepon. Ini justru baik untuk kita. Baik? Namaku dihancurkan. Mereka membuat pernyataan publik. Itu bisa jadi bukti defamation. Screenshot semua itu. Tangkapan layar, termasuk komentar-komentar buruk. Bu Rika bilang ini menunjukkan malicious intent. Niat jahat untuk merusak nama baikmu. Sementara aku masih terguncang. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Isinya, Dinda, ini tantenya Rehan, Tante Mira. Aku lihat postingan ibunya. Aku nggak percaya kamu bisa begitu. Tapi keluarga besar sedang dihadapkan pada pilihan. Mohon mengembalikan uang itu, biar selesai. Jangan dipermalukan seperti ini. Mereka bahkan mengerahkan keluarga besar. Aku membalas singkat, saya tidak mengambil uang apapun, Tante. Ini fitnah. Bukti akan berbicara. Jawabanku justru memicu kemarahan. Tante Mira membalas dengan panjang lebar tentang bagaimana Ibu Sri adalah sosok suci dan Rehan anak berbakti, dan bahwa aku tahu diri sebagai menantu dari keluarga sederhana. Rasa malu dan kemarahan bergolak dalam diriku. Tapi kemudian, tekadku mengeras. Mereka memainkan permainan kotor. Aku harus lebih cerdas. Keesokan harinya, Bu Rika mendapat kabar bahwa permohonan kami untuk mengakses CCTV disetujui pengadilan. Tapi dengan satu syarat, pemutaran harus dilakukan di hadapan kedua belah pihak dan pengacara mereka di ruang sidang untuk menjaga keaslian bukti. Semakin baik, kata Bu Rika. Mereka tidak bisa memanipulasi rekaman. Saat panggilan resmi dari pengadilan sampai ke Rehan, reaksinya langsung terasa. Aku mendapat telepon dari nomornya untuk pertama kali sejak pengusiran. Suaranya dingin. Dinda, apa maksudmu dengan permohonan pengadilan ini? Mau mempermalukan keluarga? Aku mau kebenaran, Rehan. Seperti yang selalu kau katakan dulu, kebenaran harus dibela. Dia terdiam sejenak. Kamu pikir dengan CCTV kamu akan menang? CCTV itu rusak, Dinda. Aku sudah bilang. Kalau rusak, kenapa takut diputar di pengadilan? Tantangku. Kamu jadi kasar sekali. Ibu sampai sakit karena stres ini. Dia menggunakan Ibu Sri sebagai tameng lagi. Tapi kali ini, aku bisa mendengar sedikit kepanikan di balik kemarahan yang dipaksakan. Kalau ibu sakit, mungkin karena beban berdusta. Rehan, jawabku, lalu menutup telepon. Tanganku gemetar, tapi hatiku merasa sedikit lebih ringan. Untuk pertama kalinya, aku yang memegang kendali. Malam sebelum sidang, Sari dan aku menyiapkan segala sesuatu. Bu Rika akan menjadi pembela utama. Kami telah menyusun semua bukti, struk ATM, screenshot media sosial, pesan-pesan dari keluarga, dan laporan dari Pak Joko, yang, setelah didesak secara halus oleh Bu Rika, akhirnya bersedia memberikan keterangan tentang pengusiranku yang malam itu. Apa yang akan kita lihat di CCTV, menurutmu? Tanya Sari sambil meminum wine. Aku tidak tahu. Tapi sesuatu yang membuat Rehan begitu yakin untuk menuduhku, dan begitu takut untuk memperlihatkannya. Atau, tambah Sari, matanya berbinar, mungkin kita akan melihat sesuatu yang sama sekali tidak kita duga. Aku mengangguk. Ketegangan menjelang pertempuran besar menyelimutiku. Ini lebih dari sekadar membuktikan aku tidak mencuri. Ini tentang membongkar sebuah kebohongan yang dirancang untuk menghancurkanku. Tentang menunjukkan kepada Rehan dan Ibu Sri bahwa mereka tidak bisa mempermainkan hukum dan perasaan orang lain. Saat aku mencoba tidur, ponselku bergetar sekali lagi. Pesan dari Rehan. Besok, di pengadilan, jangan buat kami malu. Masih ada kesempatan untuk berdamai baik-baik. Ibu mau memaafkan jika kamu mengaku. Aku membaca pesan itu berulang kali. Kalimat itu bukan ajakan damai. Itu ancaman. Itu pengakuan bahwa mereka takut dengan apa yang akan terungkap. Dengan ketenangan yang mengejutkan diriku sendiri, aku membalas, kita akan lihat besok siapa yang seharusnya meminta maaf. Tidur yang nyenyak, Rehan. Kamu akan membutuhkannya. Lalu aku mematikan ponsel. Esok hari, di ruang sidang,
kebenaran akan mulai berbicara. Dan aku, Dinda, siap menghadapinya. Sandiwara mereka telah dipentaskan di rumah dan di media sosial. Sekarang, saatnya adegan terakhir dimainkan di panggung yang sesungguhnya. Di depan hukum, di hadapan kebenaran yang tak terbantahkan. Ruangan sidang pengadilan pagi itu terasa pengap meskipun AC berembus kencang. Udara syarat dengan ketegangan yang hampir bisa dihirup. Aku duduk di bangku di sebelah Sari, dengan Bu Rika di depan kami. Bu Rika telah berpesan, tatap lurus ke depan. Jangan tunjukkan emosi apapun, meski mereka provokasi. Pintu di sisi lain terbuka. Masuklah Rehan, mengenakan setelan abu-abu yang rapi, wajahnya pucat tetapi dipoles dengan ekspresi percaya diri yang rapuh. Di sampingnya, Ibu Sri, didukung oleh seorang perawat yang terlihat mahal, bergerak perlahan dengan tongkat. Dia mengenakan kebaya sederhana berwarna lembut, rambutnya disanggul rapi. Penampilannya memancarkan kesan seorang ibu yang hancur karena pengkhianatan. Di belakang mereka, seorang pengacara pria berambut putih dengan kacamata tebal, pasti pengacara pilihan mereka yang mahal. Mereka tidak menatapku. Rehan sibuk berbicara dengan pengacaranya, sementara Ibu Sri duduk sambil memejamkan mata, seperti sedang berdoa atau mengumpulkan tenaga untuk sandiwara. Hakim, seorang wanita parubaya dengan wajah tegas dan mata tajam, memasuki ruangan. Semua berdiri, lalu duduk kembali. Hari ini kita berkumpul untuk mendengar permohonan dari Ibu Dinda atas akses rekaman CCTV serta gugatan fitnah dan pengusiran tidak sah, buka hakim dengan suara jelas. Pemutaran rekaman ini diminta untuk mengungkap kebenaran di balik tuduhan pencurian yang menjadi pangkal persoalan. Pengacara Rehan, yang memperkenalkan diri sebagai Johannes Siregar, langsung angkat bicara. Yang mulia, klien kami telah menyatakan bahwa sistem CCTV di rumah sedang dalam keadaan rusak pada periode yang dimaksud. Tidak ada rekaman yang bisa diakses. Permohonan ini hanya membuang-buang waktu pengadilan. Bu Rika berdiri dengan tenang. Yang mulia, klien kami bersedia mengambil risiko, membuang-buang waktu, jika memang tidak ada rekaman. Tapi kami punya alasan kuat untuk menduga bahwa ada rekaman yang sengaja disembunyikan, karena akan membuktikan klien kami tidak bersalah. Kami juga punya bukti bahwa suaminya, Tuan Rehan, menarik uang tunai 10 juta rupiah di waktu yang bersamaan dengan hilangnya uang tersebut. Dia menyodorkan salinan struk ATM. Johannes Siregar hanya meliriknya. Penarikan tunai adalah hal biasa. Itu tidak membuktikan apapun. Tapi itu menimbulkan pertanyaan yang wajar, sambung Bu Rika. Dan jika CCTV memang rusak, mengapa Tuan Rehan begitu yakin untuk menuduh istrinya? Dari mana keyakinan itu datang jika tidak dari bukti visual? Atau dari skenario yang sudah disusun? Ibu Sri mendadak batuk-batuk kecil, menarik perhatian. Mohon maaf, Yang Mulia, bisiknya lemah. Saya hanya seorang ibu tua yang sakit-sakitan. Stres karena kejadian ini membuat tekanan darah saya tinggi. Saya hanya ingin damai. Hakim memandangnya sekilas, lalu kembali pada berkas. Keputusan untuk memutar rekaman telah saya keluarkan. Baik sistem CCTV rusak atau tidak, teknisi yang ditunjuk pengadilan akan mencoba mengakses server atau penyimpanan cloud yang terkait. Silakan teknisi memulai. Seorang pria muda dengan laptop masuk ke ruangan. Rehan terlihat tegang, urat lehernya menegang. Dia melirik ibunya, sebuah pertukaran pandang cepat yang penuh arti. Teknisi itu duduk di meja kecil, menghubungkan perangkatnya ke proyektor. Layar besar di dinding ruang sidang menyala, menunjukkan logo perusahaan keamanan yang memasang CCTV di rumah Rehan. Atas izin Yang Mulia, saya akan mencoba login ke akun cloud milik Tuan Rehan dengan kredensial yang telah diserahkan ke pengadilan, kata teknisi. Rehan menggigit bibirnya. Aku menarik napas dalam-dalam. Inilah momennya. Login berhasil. Tampilan dashboard CCTV muncul, menunjukkan beberapa sudut kamera. Ada kamera depan, kamera lorong, kamera dapur, dan kamera di lorong menuju kamar Ibu Sri. Semua statusnya online. Johannes Siregar langsung protes. Ini tidak mungkin. Klien saya melaporkan kerusakan. Bisa saja hanya remote akses yang dimatikan, tapi rekaman tetap tersimpan di cloud, jelas teknisi dengan netral. Hakim mengangguk.
Silakan putar rekaman dari tanggal dan jam sesuai laporan kehilangan. Teknisi memasukkan parameter waktu. Aku mengepalkan tangan di pangkuanku, kuku menancap di telapak tangan. Sari memegangi lenganku. Layar menunjukkan lorong rumah kami pada siang hari. Kosong. Lalu, muncul sosok aku. Aku berjalan membawa keranjang cucian, melewati lorong menuju area jemuran. Lalu, rekaman dipercepat. Beberapa jam kemudian, Ibu Sri terlihat masuk dan keluar kamarnya. Lalu, kosong lagi. Tidak ada yang mencurigakan, kata Johannes Siregar, terdengar lega. Tunggu, kata Bu Rika. Coba tanggal 2 hari sebelumnya. Jam malam, setelah pukul 22. Rehan menghela napas keras, seperti kesal. Teknisi memasukkan tanggal baru. Layar menunjukkan lorong yang sama, dalam pencahayaan malam yang redup. Pukul 22.47. Pintu kamar utama, kamar kami, terbuka. Keluarlah Rehan. Dia melihat ke kiri dan kanan, lalu berjalan dengan cepat dan hati-hati menuju kamar Ibu Sri. Dia membuka pintu, ternyata tidak dikunci, dan menghilang ke dalam. Jantungku berdebar kencang. Pukul 20.31 Rehan keluar dari kamar Ibu Sri. Tangannya menyelipkan sesuatu yang berbentuk kotak atau amplop tebal ke dalam ikat pinggang, lalu dia menutupi dengan bajunya. Wajahnya jelas tertangkap kamera, tegang, waspada, tapi penuh tekad. Dia kembali ke kamar kami. Ruang sidang senyap. Lalu riuh rendah. Apa itu? Gumam Ibu Sri, terdengar pura-pura terkejut. Tapi akunya, yang telah mempelajari sandiwara mereka, melihat keanehan. Terkejutnya tidak spontan. Terlalu lambat. Seperti menunggu isyarat. Rehan duduk membeku, wajahnya pucat bagai lilin. Matanya terpaku pada layar, seperti tidak percaya. Putar lagi untuk tanggal keesokan harinya. Malam hari, pinta Bu Rika, suaranya mantap. Rekaman diputar. Malam berikutnya, pukul 23.30. Adegan yang hampir sama terulang. Rehan keluar. Masuk ke kamar Ibu Sri, keluar dengan sesuatu di tangan. Sudah cukup, seru Johannes Siregar. Ini bisa diinterpretasikan macam-macam. Mungkin dia hanya mengambil obat ibunya, atau di jam segitu, 2 malam berturut-turut, dan menyembunyikan sesuatu di ikat pinggang, potong Bu Rika. Dan yang menarik, Bu Sri melaporkan kehilangan uangnya keesokan pagi setelah rekaman kedua. Seolah-olah pencurian baru ketahuan setelah adegan ini terekam. Hakim mengetuk palu. Tenang, Tuan Rehan, Anda punya penjelasan. Semua mata tertuju padanya. Rehan tampak seperti hewan yang terjebak. Dia berkeringat dingin. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Dia memandang ibunya, memohon bantuan. Ibu Sri hanya menunduk, memainkan peran sebagai korban yang terlalu syok. Dan kemudian, hal yang sama sekali tidak kuduga terjadi. Rehan tiba-tiba berdiri. Kursinya terjatuh ke belakang dengan suara keras. Dengan langkah gontai, dia berjalan menuju arahku. Matanya berkaca-kaca, penuh keputusasaan yang dramatis. Dinda. Suaranya pecah. Maafkan aku. Dan di depan semua orang yang hadir, hakim, pengacara, panitera, dan ibunya sendiri, dia bersujud. Tepat di depan bangkuku. Dia merangkak, lalu memeluk kakiku erat, wajahnya menekan lututku. Aku terpaksa, Dinda. Utang judi, mereka kejar-kejar aku. Nyawaku terancam. Aku tidak punya pilihan lain. Isaknya terdengar nyata, penuh rasa sakit. Tapi setelah semua yang terjadi, setelah skenario jahat mereka, air matanya terasa seperti bagian dari pertunjukan. Aku duduk membeku. Sari memegang bahuku kuat-kuat, seperti mengingatkanku untuk tidak terjebak. Dinda, kasihanilah aku. Ampunilah aku. Tangisnya terus-menerus. Hakim terdiam sejenak, mengamati adegan tak terduga ini. Kemudian, mataku, yang selama ini hanya fokus pada Rehan, beralih ke Ibu Sri. Dan di sana, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di balik kepura-puraan syok dan sedih, ada sebuah kepuasan kecil yang tersembunyi di sudut matanya. Sebuah kepuasan karena rencana,
pengakuan, putranya berjalan. Seolah ini yang mereka harapkan, Rehan mengaku dan tampak sebagai korban yang terdesak, sementara aku diharapkan memaafkannya dan kasus selesai. Mereka mungkin berpikir, dengan pengakuan terpaksa ini, mereka masih bisa mengontrol narasi. Tapi mereka salah. Aku melepaskan pelukan kakinya dengan gerakan perlahan tapi tegas. Suaraku, meski bergetar, terdengar jelas memecah kesunyian ruang sidang. Utang judi. Aku berdiri, menghadap hakim, lalu menoleh ke Ibu Sri. Lalu kenapa ibu ikut-ikutan memfitnahku? Kenapa CCTV yang rusak bisa merekam dengan sudut sempurna ke arah laci itu, seolah sudah diatur? Aku menatap Ibu Sri tak berkedip. Kecuali, ini bukan sekadar pencurian. Ini konspirasi. Ibu tahu Rehan mencuri, atau malah, ibu yang menyuruhnya? Agar punya alasan untuk mengusirku? Agar Rehan, anak kesayanganmu, bisa menikah lagi dengan pilihan ibu. Teriak Ibu Sri, dasar perempuan gila. Kau tega menuduhku. Tapi suaranya tidak lagi mengandung kekuatan. Itu adalah teriakan orang yang terkepung. Hakim mengetuk palu berkali-kali. Cukup. Sidang ditunda. Pengacara dari kedua belah pihak. Pendekatan. Tuan Rehan, kembalilah ke tempat dudukmu. Tapi kerusakan sudah terjadi. Kebenaran telah mulai membara di permukaan. Rehan, dengan wajah basah oleh air mata yang kini terlihat memalukan, beringsut kembali ke bangkunya. Dia tidak berani menatap siapa-siapa. Di saat jeda itu, Bu Rika berbisik padaku. Bagus. Kamu mengalihkan fokus ke konspirasi. Sekarang kita punya momentum. Mereka tidak hanya bersalah karena fitnah, tapi kemungkinan juga pemalsuan bukti dan konspirasi. Aku mengangguk, tubuhku masih gemetar. Tapi kali ini karena adrenalin kemenangan kecil. Aku telah melihat celah di benteng mereka. Aku telah melihat ketakutan di mata mereka. Sidang pembongkaran baru saja dimulai. Dan rekaman CCTV itu bukan akhir cerita. Itu hanya kunci yang membuka pintu menuju kebenaran yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih kejam. Pintu yang sekarang, perlahan-lahan, mulai terbuka. Kekacauan di ruang sidang mereda menjadi bisikan-bisikan yang berdesir seperti angin melalui daun kering. Rehan akhirnya beringsut kembali ke bangkunya. Wajahnya tertunduk dalam, air matanya mungkin nyata kali ini. Air mata panik, bukan pertunjukan. Ibu Sri tak lagi batuk-batuk dramatis. Dia duduk membeku, wajahnya seperti topeng porselen yang retak halus, menunjukkan keretakan di balik permukaan yang dingin. Hakim memandang kami semua dengan tatapan yang dalam dan berwibawa. Sidang dilanjutkan. Ucapnya, suaranya memotong ketegangan seperti pisau. Pertanyaan Ibu Dinda tadi menarik. Mengajukan hipotesis konspirasi. Tuan Johannes, klien Anda punya tanggapan? Johannes Siregar, sang pengacara tua, terlihat sedikit goyah. Dia membersihkan tenggorokannya. Yang mulia, itu hanya spekulasi liar dari pihak penggugat yang sedang emosional. Tidak ada bukti konspirasi. Anak saya, Rehan, sudah mengakui tindakannya karena tekanan utang. Itu adalah pengakuan spontan yang penuh penyesalan. Pengakuan spontan. Bu Rika bangkit, matanya berbinar seperti elang yang melihat mangsa. Yang mulia, mari kita lihat lagi rekaman. Sudut kamera ini sangat spesifik. Langsung mengarah ke pintu kamar Ibu Sri dan bagian lorong tempat laci besi berada. Bukankah aneh jika CCTV yang rusak kebetulan memiliki rekaman yang begitu sempurna dari sudut yang tepat? Seolah-olah kamera sengaja diatur atau bahkan dipasang ulang untuk menangkap aktivitas di area itu secara khusus. Dia berjalan mendekati layar, menunjuk gambar yang dijeda. Dan lihat ekspresi Ibu Sri di sidang ini saat rekaman diputar. Terkejut? Ya, tapi reaksi terkejut itu terjadi setelah kita melihat Tuan Rehan mengambil sesuatu. Seharusnya, sebagai korban pencurian yang tidak tahu pelakunya, reaksi syok dan marah seharusnya muncul saat dia pertama kali melihat anaknya sendiri yang melakukannya. Tapi tidak. Reaksinya tertunda. Seolah menunggu sesuatu. Ibu Sri mendadak bersuara. Suaranya bergetar namun penuh upaya untuk mengendalikan diri. Saya seorang ibu. Melihat anak sendiri melakukan kesalahan, itu lebih menyakitkan daripada kehilangan uang.
Saya terdiam karena sakit hati. Atau karena Anda sudah tahu sebelumnya? Seru Bu Rika, berbalik ke arahnya. Atau bahkan, karena Anda yang menyuruhnya? Ibu Rika, tolong, protes Johannes. Saya hanya mengikuti logika, sambung Bu Rika, menghadap hakim lagi. Yang mulia, kami memohon agar pengadilan mengizinkan pemeriksaan lebih lanjut. Riwayat komunikasi antara Ibu Sri dan Tuan Rehan di sekitar tanggal kejadian, rekening bank mereka, dan jika perlu, wawancara terpisah. Karena ada indikasi kuat bahwa ini bukan sekadar pencurian oleh satu orang, tapi sebuah skenario yang dirancang untuk menjatuhkan klien saya. Rehan mendongak, wajahnya pucat pasi. Tidak perlu sampai situ. Aku sudah mengaku. Tapi pengakuan Anda hanya menjawab, siapa yang mengambil uang? Selah hakim, menatapnya tajam. Tidak menjawab, mengapa tuduhan jatuh pada istri Anda? Dan, bagaimana cerita itu dibangun? Ibu Rika punya hak untuk mengejar kebenaran yang utuh. Aku duduk tegak, rasa dingin di tulang belakangku mulai mencair digantikan oleh kehangatan harapan. Bu Rika membalikkan meja. Dia tidak hanya membelaku, dia menyerang akar masalahnya. Yang mulia, Bu Rika melanjutkan, mengambil selembar kertas dari meja. Klien kami juga memberikan bukti ini. Screenshot dari media sosial Ibu Sri, yang memposting tuduhan tidak langsung dan merusak nama baik klien saya sebelum pemeriksaan apapun dilakukan. Ini menunjukkan niat untuk menjatuhkan reputasi klien saya di publik. Dan ini, dia menyodorkan dokumen lain, adalah laporan dari Satpam Kompleks, Pak Joko, yang menyaksikan pengusiran paksa klien saya di tengah malam dengan pakaian tidur, tanpa proses hukum atau pembicaraan yang layak. Ini bukan tindakan orang yang mencari kebenaran, tapi tindakan orang yang sudah menghakimi. Johannes Siregar terlihat kalang kabut. Dia jelas tidak menyangka pertahanannya akan runtuh secepat ini. Dia berbisik sesuatu pada Rehan, yang hanya bisa menggeleng lemah. Hakim mempertimbangkan sejenak, matanya berpindah dari kami ke keluarga Rehan. Pengadilan mengizinkan permohonan pemeriksaan lebih lanjut dari Ibu Rika. Polisi akan dilibatkan untuk mengamankan bukti digital, riwayat chat, panggilan telepon, dan rekening bank dari kedua pihak, Tuan Rehan dan Ibu Sri, dalam rentang 1 bulan terakhir. Sidang ditunda selama 2 minggu untuk proses pengumpulan bukti. Tidak, teriak Ibu Sri tiba-tiba, berdiri dengan gemetar. Semua mata tertuju padanya. Ini sudah keterlaluan. Memeriksa rekening saya? Itu privasi. Saya korban di sini. Privasi harus memberikan jalan pada pencarian keadilan, Ibu, kata hakim dengan tegas. Terutama ketika ada indikasi persekongkolan untuk menyesatkan pengadilan. Ibu Sri tampak seperti akan pingsan. Rehan segera memegangi lengannya, wajahnya campur aduk antara takut dan bingung. Sepertinya, bahkan dia tidak menyangka ibunya akan bereaksi begitu keras. Disitulah aku melihatnya. Kunci sebenarnya. Ketakutan Ibu Sri bukan pada rekaman CCTV yang menunjukkan Rehan mencuri. Ketakutannya ada pada apa yang mungkin terungkap dari rekening bank dan komunikasi mereka. Aku menoleh pada Bu Rika, dan dia memberikanku anggukan kecil yang penuh arti. Dia juga melihatnya. Saat sidang ditutup sementara, kerumunan mulai bubar. Aku berkemas perlahan, merasakan pandangan dari seberang ruangan. Rehan menatapku, matanya merah dan bingung, seperti anak kecil yang tersesat. Untuk sesaat, aku hampir merasa iba. Tapi kemudian aku ingat dinginnya malam itu, sentakan tangannya saat mendorongku keluar, dan tatapan Ibu Sri dari balik jendela. Sari memegang lenganku. Ayo pergi. Kita ada banyak yang harus persiapkan. Saat kami berjalan keluar, sebuah suara memanggil dari belakang. Dinda. Aku berbalik. Itu Rehan, berdiri beberapa langkah di belakang, terpisah dari ibunya dan pengacaranya yang sedang berbicara dengan suara berdesis. Apa? Suaraku datar. Dia tampak berjuang untuk bicara. Aku benar-benar minta maaf. Aku tahu kata-kataku tidak ada artinya sekarang. Tapi, tolong, jangan lanjutkan ini. Aku akan kembalikan uangmu. Aku akan beri kamu apa yang kamu mau. Cukup, Din. Hancurkan aku saja, jangan ibu. Dia memohon. Tapi permohonannya masih egois.
Jangan Ibu. Dia tidak peduli pada kehancuranku, pada reputasiku yang sudah tercabik-cabik. Dia hanya ingin melindungi ibunya, dan mungkin melindungi rahasia yang lebih besar. Kamu dan ibumu tidak punya masalah menghancurkanku. Jawabku, suaraku lebih tenang dari yang kukira. Kamu mengusirku, memfitnahku di media sosial, mengerahkan keluarga untuk menekanku. Sekarang, ketika kebenaran mulai muncul, kamu minta berhenti. Aku menggeleng. Tidak, Rehan. Ini baru mulai. Dan kamu sebaiknya mulai mengatakan yang sebenarnya pada pengacaramu. Karena jika ada yang terungkap dari rekening ibumu yang tidak kamu tahu, kamu mungkin akan lebih terkejut dari siapapun. Wajahnya berubah. Ada ketakutan yang baru, lebih dalam. Apa maksudmu? Cari tahu sendiri, kataku, lalu berbalik dan pergi, meninggalkannya berdiri sendirian di lorong yang semakin sepi. Di dalam mobil Sari, Bu Rika sudah menunggu dengan senyum tipis. Kerja bagus, Dinda. Reaksi Ibu Sri tadi adalah hadiah untuk kita. Dia takut pada sesuatu di rekeningnya. Kita harus cari tahu apa. Bagaimana caranya? Tanyaku. Kita akan minta pengadilan untuk fokus pada dua hal. Pertama, aliran uang dari rekening Ibu Sri ke Rehan atau sebaliknya di sekitar waktu kejadian. Kedua, komunikasi mereka tentang rencana atau skenario. Polisi cyber akan membantu. Bu Rika menatapku. Ini mungkin akan mengungkap lebih dari yang kamu kira. Siap. Aku menarik napas dalam. Aku telah membuka kotak Pandora dengan pertanyaanku di ruang sidang. Sekarang, segala macam kejahatan dan rahasia keluarga mereka akan terbang keluar. Dan aku harus siap menghadapi apapun yang muncul, bahkan jika itu lebih buruk dari yang kubayangkan. Siap, jawabku, menatap lurus ke depan. Pertanyaan-pertanyaan telah diajukan. Sekarang, saatnya mencari jawabannya. Dan jawaban-jawaban itu, aku yakin, akan menjadi karma bagi mereka yang telah merencanakan kejatuhanku. 2 minggu penantian terasa seperti 2 tahun. Hidupku berjalan dalam limbo, tinggal di apartemen Sari, mencoba mencari pekerjaan freelance agar tidak sepenuhnya bergantung, sementara secara diam-diam mengumpulkan setiap sisa kekuatan untuk pertempuran hukum berikutnya. Media sosial masih sesekali menyala dengan komentar-komentar miring, tapi Bu Rika menasihatiku untuk tidak membalas sama sekali. Biarkan bukti yang bicara, katanya. Di sisi lain, keluarga Rehan tampaknya sedang mengalami gejolak internal. Sumber dari seorang kenalan yang tinggal satu kompleks dengan mereka, yang diam-diam memihakku setelah melihat postingan Ibu Sri yang dianggapnya berlebihan, memberitahu bahwa beberapa kali terlihat mobil pengacara datang dan pergi dengan wajah-wajah serius. Juga, Ibu Sri tidak lagi terlihat duduk santai di teras rumahnya seperti biasa. Hari H sidang lanjutan tiba. Ruangan yang sama, namun suasana sudah bergeser secara halus. Kali ini, ada perwakilan dari unit cyber kepolisian yang hadir dengan laptop tebal. Rehan dan Ibu Sri duduk terpisah lebih jauh daripada sebelumnya, dan mereka tidak saling memandang. Johannes Siregar terlihat lebih berkerut, seperti kurang tidur. Hakim membuka sidang dengan langsung menuju inti. Kepolisian telah menyelesaikan pemeriksaan awal terhadap bukti digital yang diminta. Mari kita dengarkan laporannya. Seorang penyidik cyber muda, Bribtu Aditya, maju ke depan. Suaranya jelas dan profesional. Yang mulia, berdasarkan pemeriksaan terhadap riwayat komunikasi WhatsApp antara Tuan Rehan dan Ibu Sri dalam rentang 3 minggu sebelum kejadian, kami menemukan beberapa percakapan yang patut dicurigai. Dia menampilkan slide di layar sidang. Ada cuplikan percakapan dengan tanggal dan jam. 3 minggu sebelum kejadian. Ibu Sri besok ke notaris lagi. Dia confirm semua sudah siap. Tapi kita perlu alasan yang kuat, yang tidak bisa dibantah. Rehan, Ibu tenang aja. Aku ada ide. Tapi butuh timing yang pas. 10 hari sebelum kejadian. Rehan, Ibu, uang di lemari besi itu masih utuh kan? Ibu Sri masih. 10 juta seperti yang kamu minta. Tapi ingat, ini harus terlihat seperti dia yang ambil. Rehan, aku atur. CCTV aku setting ulang. Arahin ke lorong dan pintu kamar Ibu aja. Biar jelas. 2 hari sebelum kejadian.
Ibu Sri Farah tadi telepon. Dia makin besar. Tekanannya ke kita makin kuat. Ini harus cepat selesai. Rehan, aku tarik uangnya besok malam. Ibu besok paginya langsung. Sadar, uang hilang dan langsung arahin ke Dinda. Ruang sidang senyap seketika. Lalu riuh rendah. Aku duduk membeku, membaca ulang kata-kata itu berulang kali. Farah. Tekanan. Notaris, potongan-potongan teka-teki itu mulai menyatu membentuk gambar yang lebih besar dan lebih mengerikan. Ibu Sri menjerit. Itu direkayasa. Itu bukan percakapan kami. Bribtu Aditya tetap tenang. Kami telah melakukan verifikasi forensik digital. Percakapan ini berasal dari perangkat milik kedua belah pihak dan tidak ada tanda-tanda manipulasi. Selain itu, dia beralih ke slide berikutnya. Kami juga memeriksa rekening bank Ibu Sri. Layar menunjukkan grafik aliran dana. Pada tanggal yang sama dengan penarikan tunai 10 juta oleh Tuan Rehan dari kartu kredit istrinya, ada transfer keluar dari rekening Ibu Sri sejumlah 15 juta rupiah ke sebuah rekening atas nama Farah Andini. Nama itu menggantung di udara. Farah. Dan, Bribtu Aditya melanjutkan, 2 hari setelah tuduhan pencurian dilaporkan dan Ibu Dinda diusir, ada transfer masuk ke rekening Ibu Sri dari rekening Tuan Rehan sejumlah 10 juta rupiah. Seolah-olah uang itu dikembalikan setelah tujuan tertentu tercapai. Johannes Siregar berdiri, tapi terlihat kehilangan kata-kata. Ini bisa diinterpretasikan. Interpretasinya jelas. Bu Rika menyela, bangkit dengan tenaga yang terpancar kuat. Ini adalah konspirasi yang direncanakan dengan matang. Mereka sengaja menciptakan skenario pencurian untuk menjatuhkan klien saya, dengan tujuan tertentu. Siapa Farah Andini ini? Dan apa hubungannya dengan notaris dan tekanan yang disebutkan dalam pesan mereka? Rehan duduk dengan wajah tertanam di telapak tangannya. Bahunya terguncang. Ibu Sri terlihat seperti ingin menghilang. Wajahnya abu-abu, semua kepura-puraan kelemahannya lenyap, digantikan oleh ketakutan murni. Hakim mengetuk palu. Tuan Rehan. Ibu Sri. Pengadilan butuh penjelasan. Siapa Farah Andini? Dan apa tujuan sebenarnya dari skenario keji ini? Diam yang panjang menyergap. Semua menunggu. Kemudian, dengan suara parau yang hampir tak terdengar, Rehan berbicara tanpa mengangkat wajah. Farah adalah seseorang yang hamil. Anak itu, anak saya. Ruang sidang kembali gempar. Aku merasa dunia berputar, tapi tanganku mencengkeram pinggiran kursi dengan kuat. Seseorang yang hamil. Anak saya, kata-kata itu menghantamku seperti pukulan beruntun. Bu Rika tidak kehilangan momentum. Jadi, ini bukan sekadar utang judi. Ini tentang kehamilan di luar nikah. Dan Anda dan Ibu Anda merancang segala cara untuk menyingkirkan istri sah Anda, Ibu Dinda, agar Anda bisa bertanggung jawab pada Farah ini? Atau ada tujuan lain? Ibu Sri tiba-tiba berteriak, suaranya pecah dan penuh keputusasaan. Cukup. Dia tidak bisa memberi cucu. Dokter bilang peluangnya hampir nol. Sedangkan Farah sudah mengandung anak laki-laki. Keturunan. Itu yang penting. Teriakan itu mengakui segalanya. Kebisuan yang menyelimuti ruangan kali ini berat, pekat, penuh dengan rasa ngeri dan kemuakan. Aku menatap wanita yang dulu kusapa, Ibu, itu. Rahasia terdalam, motivasi paling keji, akhirnya terbongkar. Bukan karena uang. Bukan karena kebencian padaku secara pribadi. Tapi karena rahimku yang dianggap gagal. Karena obsesinya pada keturunan laki-laki. Dan notaris? Tanya hakim, suaranya dingin. Rehan mengangkat wajah basahnya. Untuk mengatur surat wasiat. Ibu mau memastikan warisan hanya untuk saya dan untuk cucu laki-lakinya nanti. Tapi dengan Dinda masih sebagai istri, Ibu khawatir. Segalanya menjadi terang benderang. Rencana mereka yang sempurna. Fitnah aku sebagai pencuri, usir aku dengan aib, lalu Rehan dengan mudah mengajukan cerai karena kesalahan istri. Setelah itu, dia bisa menikahi Farah, sang pemberi keturunan, dan warisan Ibu Sri mengalir aman kepada garis keturunan murni yang mereka idamkan.
Uang 10 juta itu mungkin bagian dari janji atau tekanan pada Farah, atau sekadar umpan untuk skenario mereka. Bu Rika menarik napas dalam. Yang mulia, ini jauh lebih buruk dari yang kami duga. Ini bukan lagi sekadar fitnah dan pengusiran. Ini adalah persekongkolan untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri dan mengeliminasi istri sah dengan cara-cara keji. Kami akan mengajukan revisi gugatan untuk memasukkan pasal-pasal yang lebih berat, termasuk pemalsuan bukti, konspirasi, dan kemungkinan penelantaran rumah tangga dengan mengalihkan nafkah pada pihak lain. Hakim mengangguk perlahan, wajahnya tampak muak. Pengadilan menyetujui. Sidang ditunda lagi untuk persiapan gugatan revisi. Sementara itu, Tuan Rehan dan Ibu Sri dilarang meninggalkan kota dan wajib melapor setiap minggu. Bukti-bukti digital ini sangat kuat. Saat sidang ditutup, tidak ada lagi sandiwara air mata atau permohonan maaf. Rehan hanya terduduk lemas, seperti boneka yang talinya putus. Ibu Sri dituntun keluar oleh perawatnya, langkahnya gontai, tatapan kosong. Tembok kebohongan mereka yang begitu kokoh, yang dibangun dengan rapi batu demi batu, kecurigaan, tuduhan, rekayasa bukti, kampanye media, akhirnya runtuh berantakan hanya oleh kebenaran yang tak terbantahkan dari riwayat chat dan rekening bank. Aku berjalan keluar ruang sidang dengan Sari dan Bu Rika. Di lobi, seorang wanita muda dengan perut yang sudah membesar dan mata yang bengkak seperti habis menangis menghampiri. Dia adalah Farah. Dinda, saya tidak tahu rencana mereka akan seperti ini, isaknya. Mereka bilang cuma akan ceraikan kamu dengan baik-baik. Lalu Rehan akan bertanggung jawab pada saya. Saya tidak tahu kamu akan difitnah dan diusir. Aku melihatnya, perempuan yang sama-sama menjadi korban dalam skenario jahat ini, meski dengan cara yang berbeda. Dia dimanfaatkan karena kehamilannya, dijanjikan kehidupan yang stabil, sementara aku dijadikan tumbal. Kamu harus bicara dengan polisi dan pengadilan, kataku, suaraku lebih lembut dari yang kuduga. Ceritakan semua yang kamu tahu. Untuk anakmu nanti. Dia mengangguk, air mata mengalir deras. Di luar, sinar matahari terasa terang dan menusuk. Rasa sakit di hatiku masih ada, pedih dan dalam. Tapi ada juga kelegaan. Kebenaran telah berbicara. Nama baikku telah mulai dipulihkan. Dan dua orang yang merancang kejatuhanku kini sedang menghadapi kehancuran mereka sendiri. Tembok kebohongan mereka telah runtuh. Dan dari puing-puingnya, aku, Dinda, perlahan-lahan mulai membangun kembali hidupku. Bukan dengan kebencian, tapi dengan keyakinan bahwa kebenaran, meski terkadang terlambat, pada akhirnya akan menang. Dan perjalanan untuk mendapatkan keadilan penuh, serta karma yang setimpal bagi mereka, masih akan berlanjut. Sidang lanjutan untuk mendengarkan saksi kunci dan bukti tambahan dijadwalkan seminggu setelah tembok kebohongan itu runtuh. Minggu itu terasa seperti berada di mata badai, tenang di sekelilingku, namun penuh tekanan yang tak terlihat bagi mereka. Bu Rika bekerja tanpa henti, menggali lebih dalam dengan izin pengadilan. Polisi cyber menguak lebih banyak jejak digital, dan Farah, yang kini tampak seperti sosok yang terlunta-lunta dan penuh penyesalan, bersedia menjadi saksi. Hari itu, ruang sidang dipenuhi lebih banyak orang. Rupanya, kabar tentang skandal keluarga ini telah bocor, dan beberapa jurnalis telah mendapatkan izin untuk meliput. Sorot lampu kamera membuat suasana semakin tegang. Aku duduk dengan pakaian sederhana namun rapi, sebuah saran dari Bu Rika agar aku terlihat sebagai korban yang berpendirian teguh, bukan wanita yang hancur. Ibu Sri dan Rehan masuk dengan diiringi pengacara mereka. Wajah Ibu Sri tampak 10 tahun lebih tua. Garis-garis keras di sekitar mulutnya semakin dalam. Rehan tidak lagi mengenakan setelan rapi, hanya kemeja lusuh dan celana chino. Dia menghindari tatapan semua orang, termasuk ibunya sendiri. Hakim membuka sidang dengan suasana hampa yang serius. Kita akan mendengarkan keterangan saksi, Farah Andini, dan melihat bukti tambahan yang telah dikumpulkan. Farah dipersilakan duduk di kursi saksi. Tangan kecilnya mengepal di atas pangkuannya, perutnya yang membesar tampak jelas. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum mulai bercerita. Semuanya dimulai 4 bulan lalu, ujarnya dengan suara kecil namun jelas. Saya bekerja sebagai resepsionis di sebuah klinik kesehatan.
Suatu hari, Ibu Sri datang untuk konsultasi. Saya tidak tahu bagaimana dia tahu tentang kondisi saya. Farah menunduk, malu. Saya sedang hamil di luar nikah, dan ayah si bayi menghilang. Ibu Sri mendatangi saya, menawarkan bantuan. Awalnya, saya kira itu belas kasihan. Dia berhenti sejenak, menelan ludah. Tapi ternyata tidak. Dia bilang, anak saya laki-laki. Dia tahu dari hasil USG yang tidak sengaja dia lihat di klinik. Dia terobsesi dengan punya cucu laki-laki. Lalu, dia memperkenalkan saya pada Rehan. Farah mencuri pandang ke arah Rehan, yang terus menunduk. Ibu Sri punya rencana. Dia bilang, menantunya, yaitu Bu Dinda, tidak bisa punya anak. Dan dia ingin Rehan punya keturunan yang sah. Ibu Sri berusaha membantah, dia berbohong. Tapi hakim segera meredamnya. Rencananya, Farah melanjutkan, air mata mulai mengalir. Rehan akan menceraikan istrinya dengan alasan yang kuat. Awalnya mereka bilang, mungkin perbedaan yang tidak bisa didamaikan. Lalu, Rehan akan bertanggung jawab, menikahi saya agar anak ini punya nama ayah yang sah. Sebagai imbalan, Ibu Sri akan membiayai semua kebutuhan saya dan anak, bahkan menjamin masa depan kami dalam surat wasiatnya. Suara Farah bergetar. Saya butuh waktu lama untuk setuju. Saya takut, tapi saya juga takut membesarkan anak sendiri tanpa dukungan. Lalu mereka yang mengusulkan skenario pencurian itu. Awalnya saya menolak. Itu keji. Tapi Ibu Sri bilang, ini satu-satunya cara agar perceraian berjalan cepat dan tanpa protes dari Bu Dinda. Mereka akan memberikan bukti-bukti yang meyakinkan. Rehan bilang, istrinya kuat, dia butuh alasan yang menghancurkan secara moral agar bisa bebas. Setiap kata yang diucapkan Farah seperti paku yang menancap di peti mati karakter mereka. Aku duduk mendengarkan, merasa sakit sekaligus lega. Akhirnya, seluruh gambaran itu lengkap. Bagaimana dengan uang 10 juta itu? Tanya Bu Rika, dengan suara yang mendorong namun tidak menghakimi. Uang itu, sebagian untuk saya. Sebagai jaminan, katanya. Tapi sebagian lagi, menurut chat yang saya lihat antara Ibu Sri dan Rehan, untuk membayar seorang konsultan yang membantu menyusun skenario dan memastikan semua bukti terlihat meyakinkan, termasuk soal CCTV yang rusak itu. Farah menghela napas. Saya baru tahu mereka benar-benar melakukannya, memfitnah Bu Dinda, setelah semua terjadi. Saat itu, saya sudah hamil besar dan merasa terjebak. Setelah kesaksian Farah, Bu Rika mengajukan bukti baru, laporan dari sebuah klinik kandungan ternama. Yang mulia, dengan izin, kami telah mendapatkan laporan medis, dengan persetujuan Farah, yang menunjukkan bahwa memang ada upaya dari Ibu Sri untuk mendapatkan informasi rahasia medis tentang klien kami, Dinda. Sebuah penyuapan terhadap seorang suster di klinik tempat Dinda pernah memeriksakan diri setahun yang lalu. Suster itu mengakui bahwa Ibu Sri membayarnya untuk mendapatkan konfirmasi bahwa kemungkinan Dinda memiliki gangguan fertilitas yang serius. Gasps terdengar di ruangan sidang. Betapa jauhnya mereka merencanakan ini. Berdasarkan bukti-bukti yang bertubi-tubi ini, Bu Rika menyimpulkan dengan suara lantang, motif sebenarnya menjadi jelas. Ini adalah konspirasi berencana dengan tujuan. Pertama, mengeliminasi istri sah yang dianggap tidak produktif. Kedua, membawa perempuan lain yang sedang hamil, dengan anak laki-laki, ke dalam keluarga untuk memenuhi obsesi pada keturunan. Ketiga, mengamankan harta warisan agar tetap berada di dalam garis darah yang diinginkan. Metodenya adalah dengan menghancurkan nama baik, integritas, dan kondisi psikologis klien kami dengan fitnah keji dan pengusiran tidak manusiawi. Hakim memandang ke arah Rehan dan Ibu Sri. Anda berdua punya tanggapan? Johannes Siregar tampak kehabisan akal. Klien saya berada di bawah tekanan emosional yang besar dari ibunya. Dia dimanipulasi. Obsesi seorang ibu pada keturunan bisa membuat orang tua melakukan hal-hal di luar batas, dan anak hanya mengikutinya. Itu bukan pembenaran, potong hakim dengan tegas. Tuan Rehan adalah seorang dewasa yang berpendidikan tinggi, memiliki karir. Dia punya pilihan moral. Dan Ibu Sri, sebagai orang tua, justru seharusnya membimbing anak pada kebaikan,
bukan merancang kejahatan seperti ini. Ibu Sri tiba-tiba berdiri, tangannya mengepal. Suaranya, yang dulu selalu terkontrol, kini melengking penuh kepahitan. Apa yang salah dengan menginginkan cucu? Dengan memastikan darah saya terus mengalir? Dinda tidak bisa memberikan itu. Dia cacat. Saya hanya mengoreksi kesalahan alam. Rehan butuh keturunan yang sah, dan Farah memberikannya. Saya hanya mengatur segalanya agar berjalan mulus. Kata-katanya yang meledak itu justru menjadi pukulan telak bagi pembelaan mereka sendiri. Itu adalah pengakuan terang-terangan atas niat jahatnya yang didasari prasangka keji dan rasa superioritas yang mengerikan. Berjalan mulus. Aku tak lagi bisa diam. Aku berdiri, suaraku meski bergetar namun penuh keyakinan. Dengan menghancurkan hidup saya, dengan menjadikan saya penjahat di mata suami saya sendiri, tetangga, dan dunia, ibu menyebut itu mengatur? Itu bukan mengatur, ibu. Itu kejahatan. Rehan akhirnya angkat bicara, suaranya parau dan hancur. Ibu selalu bilang ini untuk kebaikan keluarga, untuk masa depan. Aku lemah. Aku takut mengecewakan ibu. Dan aku juga takut tidak punya penerus. Aku terjebak. Kamu terjebak dalam keserakahan dan kelemahanmu sendiri, Rehan. Balasku, menatapnya untuk terakhir kalinya dengan rasa sakit yang sudah berubah menjadi penerimaan. Kamu punya istri yang mencintaimu, membangun rumah tangga bersamamu. Tapi warisan dan keturunan lebih penting bagimu. Kamu dan ibumu sama, menganggap manusia sebagai alat untuk memuaskan obsesi. Hakim mengetuk palu. Motif dan konspirasi telah terbukti dengan jelas. Pengadilan akan mempertimbangkan putusan untuk gugatan perdata, perceraian, ganti rugi material dan imaterial yang besar bagi Ibu Dinda, serta kemungkinan tuntutan pidana terpisah untuk pemalsuan bukti, fitnah, dan konspirasi kejahatan. Sidang ditunda untuk pembacaan putusan. Kali ini, saat kami keluar, tidak ada lagi yang menghampiri. Ibu Sri dibopong keluar oleh ajudannya, wajahnya tertutup syal. Rehan berjalan sendiri, tubuhnya seperti orang tua. Farah pergi dengan didampingi pekerja sosial, memilih jalan yang berbeda. Di luar, Bu Rika memelukku. Kita menang, Dinda. Bukan hanya di pengadilan. Kamu mendapatkan kebenaranmu kembali. Aku mengangguk, mata berkaca-kaca. Ya, motif sebenarnya telah terungkap. Bukan tentang uang receh 10 juta. Tapi tentang obsesi yang menggerogoti, tentang kekejaman yang direncanakan dingin, tentang pengkhianatan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung. Angin sore berhembus, membawa serta beban yang telah kugantungkan selama berbulan-bulan. Aku mungkin tidak akan pernah sepenuhnya pulih dari luka ini. Tapi setidaknya, sekarang aku tahu. Aku tahu bahwa pertempuran ini bukan karena kekuranganku, tapi karena keserakahan dan kebusukan hati mereka. Dan pengetahuan itu memberiku kekuatan untuk melangkah maju, meninggalkan mereka dan bayang-bayang jahat mereka, menuju kehidupan baru di mana martabatku tidak lagi dipertanyakan, dan kebenaran telah menjadi tameng terkuatku. Putusan akhir pengadilan turun sebulan kemudian, setelah melalui pertimbangan yang mendalam. Ruang sidang dipenuhi oleh suasana yang berbeda, kali ini penuh dengan keheningan penuh antisipasi, seperti udara sesaat sebelum badai berlalu. Hakim membacakan putusannya dengan suara yang jernih dan berwibawa, setiap kata seolah diukir di batu. Atas dasar bukti-bukti yang tak terbantahkan, pengadilan memutuskan sebagai berikut. 1. Perceraian antara Dinda dan Rehan dikabulkan segera, dengan kesalahan sepenuhnya berada di pihak Tuan Rehan atas dasar persekongkolan, penelantaran, dan kekerasan psikologis. 2. Harta gonogini, separuh dari seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan, termasuk kepemilikan saham, deposito, dan 1 unit mobil, dialihkan kepada Ibu Dinda. Nilainya setara dengan 1,2 miliar rupiah. 3. Ganti rugi imaterial. Atas penderitaan psikologis, fitnah, dan pengusiran tidak manusiawi, Tuan Rehan dan Ibu Sri dihukum membayar ganti rugi imaterial sebesar 500 juta rupiah masing-masing, total 1 miliar rupiah, kepada Ibu Dinda. 4. Tuntutan pidana. Berkas perkara konspirasi, pemalsuan bukti, dan pencemaran nama baik yang baik akan dilimpahkan ke kepolisian untuk penyidikan lebih lanjut.
Ibu Sri dan Tuan Rehan dilarang bepergian ke luar negeri hingga proses hukum ini selesai. Putusan itu bagai gempa bumi yang menghancurkan sisa-sisa kehidupan lama mereka. Wajah Ibu Sri menjadi tanah, seluruh sandiwara kelemahannya lenyap, digantikan oleh keputusasaan yang nyata. Rehan hanya mengangguk pelan, seperti orang yang menerima hukuman mati. Dia bahkan tidak menoleh ke arahku. Tapi karma, seperti yang sering terjadi, bekerja dengan caranya sendiri yang lebih pahit dari sekadar putusan pengadilan. Dan karma itu mulai berjalan tepat setelah sidang usai. Karma untuk Rehan. Kabar tentang skandal dan putusan pengadilan dengan cepat menyebar di lingkungan perbankan tempat Rehan bekerja. Bank, yang sangat menjaga reputasi, tidak bisa mempertahankan seorang manajer yang terlibat dalam skandal hukum dan moral sedemikian keji. 2 hari setelah putusan, Rehan dipecat dengan hormat, lebih tepatnya, diminta mengundurkan diri untuk menghindari pemecatan tidak hormat. Farah, yang selama ini diiming-imingi kehidupan mewah dan keamanan, menghilang tak berbekas sehari setelah putusan. Dia meninggalkan pesan singkat, "Aku tidak mau anakku besar dengan ayah yang bangkrut dan berstatus kriminal. Kami akan cari jalan sendiri." Farah rupanya telah diam-diam menyimpan sebagian uang yang diberikan Ibu Sri dan menggunakan informasi dari sidang untuk mengamankan dirinya. Dia pergi ke luar kota, mungkin ke keluarganya, meninggalkan Rehan sendirian. Rehan kini tinggal di rumah mewah yang terasa seperti kuburan. Separuh hartanya sudah bukan miliknya, dan dia harus menjualnya untuk membayar ganti rugi padaku. Pekerjaannya hilang, reputasinya hancur, dan calon istri serta anak yang menjadi alasan semua kekejian ini pun meninggalkannya. Dia menjadi bahan gunjingan di lingkungannya, dikucilkan oleh teman-teman dan kolega yang dulu mendukungnya. Yang paling menghancurkan, dalam proses pemeriksaan pidana, terungkap bahwa Rehan bukan hanya korban manipulasi ibunya. Dia secara aktif terlibat dalam merancang detail fitnah, bahkan mengusulkan ide CCTV rusak, dan menulis draft postingan media sosial untuk ibunya. Keterlibatan aktifnya membuatnya berpotensi mendapat hukuman penjara yang tidak pendek. Obsesinya pada keturunan dan warisan berbalik menghancurkannya. Dia kini tidak punya warisan yang berarti, tidak punya keturunan yang tinggal bersamanya, dan kebebasannya terancam. Karma untuk Ibu Sri. Jika Rehan kehilangan masa depannya, Ibu Sri kehilangan segalanya yang selama ini dibanggakannya. Reputasi, kontrol, dan ilusi tentang keluarga yang sempurna. Skandal ini membuatnya dipecat dari berbagai organisasi sosial dan yayasan di mana dia aktif. Teman-teman seumurannya, yang dulu memujanya sebagai ibu ideal, kini menjauhinya. Ada yang bahkan secara terang-terangan mengecamnya di grup WhatsApp komunitas mereka. Isolasinya lengkap. Anak-anaknya yang lain, Rehan adalah anak bungsu, yang selama ini tinggal di luar kota, awalnya membelanya. Tetapi setelah melihat bukti-bukti chat dan rekaman, mereka berbalik mengecamnya. Mereka merasa dipermalukan dan khawatir aib ini memengaruhi keluarga mereka sendiri. Hubungan Ibu Sri dengan anak-anaknya yang lain retak, mungkin tak akan pernah pulih. Kesehatan fisiknya, yang dulu sering dijadikan alat sandiwara, benar-benar menurun drastis karena stres. Dia didiagnosis mengalami tekanan darah tinggi yang serius dan depresi klinis. Tapi kali ini, tidak ada lagi Dinda yang setia merawatnya. Perawat yang dipekerjakan pun tidak bertahan lama, karena sikapnya yang menjadi semakin keras dan penuh kecurigaan. Warisan yang ingin dia amankan untuk cucu laki-lakinya, kini terkikis untuk membayar denda hukum dan pengacara. Dan yang paling ironis, cucu laki-laki yang dia idam-idamkan itu tidak akan pernah mengenalnya, karena Farah memutuskan untuk menjauh dari keluarga yang toksik itu selamanya. Obsesinya pada keturunan justru meninggalkannya sepi, diasingkan, dan mungkin akan menghabiskan sisa hari tuanya dalam kesendirian yang pahit. Beberapa minggu setelah putusan, aku, melalui Bu Rika, mendapat informasi bahwa Rehan mencoba menghubungi Farah melalui mediator, memohon untuk bisa bertemu anaknya kelak. Farah menolak dengan tegas melalui pengacaranya, menyatakan bahwa Rehan tidak stabil secara finansial dan moral, dan dia tidak ingin anaknya tumbuh dengan pengaruh keluarga seperti itu. Sementara itu, Ibu Sri, dalam keputusasaannya, mencoba mengajukan banding. Tapi pengacaranya sendiri, Johannes Siregar, mengundurkan diri dari kasusnya, dengan halus menyatakan konflik kepentingan.
Rumor mengatakan dia tidak ingin reputasinya ternoda lebih jauh oleh kasus yang sudah jelas-jelas kalah dan penuh kejahatan moral. Karma telah datang bukan sebagai ledakan dramatis, tetapi sebagai erosi yang perlahan-lahan dan tak terhindarkan. Mereka tidak dihukum oleh petir, tetapi oleh konsekuensi alami dari tindakan mereka sendiri. Pengkhianatan menghasilkan pengkhianatan, manipulasi menghasilkan kehancuran kepercayaan, dan keserakahan menghasilkan kehilangan. Aku menyaksikan semua ini dari kejauhan, melalui laporan Bu Rika dan kabar dari kenalan yang masih tinggal di kompleks itu. Ada rasa sedih yang dalam, bukan untuk mereka, tapi untuk semua ilusi dan kenangan baik yang telah mereka hancurkan. Namun, tidak ada rasa dendam yang membara. Yang ada adalah kelegaan bahwa keadilan, dalam bentuknya yang tidak sempurna, akhirnya ditegakkan. Karma mereka adalah kehidupan yang harus mereka jalani sekarang. Hidup dengan beban menjadi orang yang diketahui publik sebagai konspirator keji, hidup dengan penyesalan, jikapun ada, dan hidup dengan kehancuran dari segala yang mereka puja, nama baik, keluarga, dan warisan. Dan bagiku, Dinda, ini adalah bab penutup. Aku mengambil apa yang menjadi hakku, baik secara materi maupun moral, lalu memalingkan wajah dari reruntuhan yang mereka tinggalkan. Aku punya jalan sendiri untuk dilanjutkan. Dan jalan itu dimulai dengan memilih untuk tidak membiarkan kebencian mereka mengendalikan sisa hidupku. Karma telah menjalankan tugasnya. Sekarang, giliranku untuk membangun kehidupan baru. 2 tahun berlalu. Tidak ada yang bisa benar-benar mengukur waktu dengan luka. Kadang ia meninggalkan bekas yang samar, kadang parut yang tetap terasa bila disentuh. Namun, ada juga kekuatan yang lahir dari proses penyembuhan. Kekuatan itu tidak datang dalam semalam, tetapi tumbuh seperti tunas di musim semi, sedikit demi sedikit, melawan beku yang pernah membelenggu. Setelah putusan pengadilan dan proses hukum yang panjang, aku, Dinda, memilih untuk menjalani hidup dengan ritme yang baru. Uang ganti rugi dan pembagian harta tidak serta-merta membuatku bahagia, tetapi memberiku ruang bernapas. Yang paling berharga bukan angka di rekening bank, melainkan kembalinya namaku yang bersih. Itu yang paling kupuja. Dengan dana itu, aku menyelesaikan gelar masternya yang dulu tertunda karena memilih mendukung karir Rehan. Jurusan Manajemen Komunikasi. Belajar lagi di usia yang tidak lagi muda terasa menantang, tapi juga membebaskan. Di kampus, tidak ada yang mengenaliku sebagai istri yang difitnah atau korban skandal keluarga. Aku hanya Dinda, mahasiswa yang serius dan sesekali berbagi kopi dengan teman-teman seangkatan. Selain itu, bersama Sari dan sedikit suntikan modal, aku membuka usaha catering sehat kecil-kecilan bernama DNDA Kitchen. Namanya sederhana, seperti masakanku. Aku selalu percaya ada keajaiban dalam menyiapkan makanan. Proses transformasi dari bahan mentah menjadi sesuatu yang mengenyangkan dan menenangkan. Pelanggan pertamaku adalah para karyawan di gedung tempat Bu Rika berkantor. Perlahan, mulut ke mulut bekerja, dan pesanan mulai berdatangan dari komunitas kecil di sekitarku. Usaha itu tidak hanya tentang uang. Ia memberiku rutinitas, tanggung jawab, dan kepuasan yang nyata. Saat tangan sibuk menguleni adonan atau menata kotak makan siang, pikiran yang dulu dipenuhi kegelapan perlahan tergantikan oleh fokus pada bumbu, suhu oven, dan senyum puas pelanggan. Luka itu tidak hilang begitu saja. Masih ada malam-malam sepi di apartemen kecil sewaanku di mana bayangan masa lalu datang mengunjungi. Kenangan manis sebelum segalanya hancur kadang terasa lebih menyakitkan daripada kenangan pengkhianatan itu sendiri. Namun, aku belajar untuk tidak melawannya. Aku membiarkannya datang, mengakui kehadirannya, lalu melepasnya pergi. Terapi membantu. Kelompok dukungan yang kubentuk bersama Bu Rika dan beberapa LSM perempuan, tempat kami berbagi cerita sebagai penyintas kekerasan domestik dan psikologis, menjadi ruang aman yang luar biasa. Di sana, aku tidak hanya menerima dukungan, tetapi juga belajar memberi. Melihat perempuan lain bangkit memberiku kekuatan yang tak terduga. Aku juga berusaha membangun kembali hubungan dengan keluargaku di kampung yang sempat renggang karena malu dan kebingungan saat skandal terjadi. Ibu dan bapak, setelah mendengar seluruh cerita dari mulutku sendiri, hanya memelukku erat. "Kami selalu di sini, Nak," bisik ibu. Kata-kata sederhana itu meruntuhkan sisa tembok kesendirianku. Tentang Rehan dan Ibu Sri, aku memilih untuk melepaskan.
bukan memaafkan. Karena memaafkan adalah proses pribadi yang belum sepenuhnya tuntas. Tapi aku melepaskan diri dari keinginan untuk menyaksikan kehancuran mereka atau mengharapkan penyesalan mereka. Kabar tentang mereka kadang masih sampai ke telingaku, seperti angin yang membawa sampah dari tempat yang jauh. Rehan, setelah menjalani hukuman percobaan dan membayar denda, mencoba memulai bisnis kecil-kecilan namun tampaknya tidak berjalan mulus. Hidupnya diliputi kesendirian dan penyesalan yang, menurut sumber, lebih karena konsekuensi yang dia tanggung daripada penyesalan moral yang mendalam. Ibu Sri kesehatannya terus menurun, hidup terasing di rumah besar yang kini terasa kosong. Keduanya terperangkap dalam penjara yang mereka bangun sendiri, penjara dari rasa malu, kesepian, dan kehancuran nama baik. Terkadang, saat terlalu lelah, aku bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini adil? Apakah hukuman mereka setimpal? Lalu aku ingat kata-kata Bu Rika, keadilan pengadilan tidak selalu sempurna, tapi yang lebih penting adalah keadilan yang kamu bangun untuk dirimu sendiri, dengan hidup baik, bahagia, dan bebas. Dan aku memilih untuk hidup baik, bahagia, dan bebas. Suatu sore di akhir pekan, aku berdiri di dapur kecil, Dendia Kitchen, memeriksa pesanan untuk acara ulang tahun kecil seorang anak. Kue ulang tahun bertema dinosaurus, atas permintaan si anak. Aku tersenyum saat menyelesaikan hiasan coklat terakhir. Sari datang membawa 2 cangkir teh. "Sudah siap?" tanyanya. "Sudah. Ini yang terakhir." Pernah kebayang gak, kamu yang dulu gak bisa bedain spatula sama sendok kayu, sekarang jadi chef catering? Aku tertawa. Gak pernah. Tapi hidup memang aneh, ya. Kadang membawamu ke tempat yang tidak pernah kamu peta. Kami duduk di kursi kecil di sudut dapur, menikmati teh dan keheningan yang nyaman. "Apa kamu bahagia, Din?" tanya Sari tiba-tiba, suaranya lembut. Aku memandang keluar jendela, melihat langit sore yang berwarna jingga. Aku sedang belajar untuk itu. Dan hari ini, ya, aku merasa cukup. Cukup tenang, cukup punya harapan, cukup punya teman sepertimu. Itulah mungkin pencapaian terbesarku. Cukup. Cukup dengan diriku sendiri. Tidak lagi mendefinisikan diri melalui gelar sebagai istri atau menantu. Tidak lagi membutuhkan validasi dari orang lain untuk merasa bernilai. Aku bangkit dari abu kehancuran itu. Bukan sebagai sosok yang sama, tapi sebagai versi yang lebih kuat, lebih berhati-hati, dan lebih penuh belas kasih, terutama pada diriku sendiri. Masa depan masih panjang, dan jalan di depanku mungkin tidak selalu mulus. Tapi kali ini, aku berjalan dengan cahayaku sendiri, bukan dengan lentera orang lain yang bisa padam sewaktu-waktu. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa semuanya akan baik-baik saja.